peserta sekalian, tajuk utama dari rangkaian kelas filsafat kita sekarang adalah 7 jalan bahagia. Saya merasa ini sangat pas karena melalui rangkaian kelas filsafat ini kita tidak dikuliahi, tidak diajari tentang etika. Saya sendiri nggak akan menyebut kelas ini sebagai kelas etika, apalagi kelas ajaran moral, tetapi kita akan diberikan pilihan-pilihan mengenai jalan hidup. Kita akan melihat bagaimana nanti para pemikir sebetulnya memahami etika dalam hidup sehari-hari, dan ini sangat pas di masa yang serba tak menentu ini, di masa pandemi ini. Jadi nanti Anda bisa belajar bagaimana jalan hedonisme, bagaimana jalan bunuh diri, bagaimana jalan kewajiban, ya terserah. Nanti mana yang menurut para peserta sekalian paling cocok begitu ya. Nah, maka ini juga sekaligus menjadi oase kita ya, menjadi mata air kita masih bisa berdiskusi, berfilsafat di tengah situasi pandemi. Jadi sekali lagi terima kasih. Saya akan mengantar sikat sebelum Dr. Agustinus Setiowibowo akan menyampaikan kuliahnya lengkap. Tema kali ini judulnya Jalan Hedonis menurut filsuf Epikuros. Jadi yang menarik adalah bahwa Epikuros ini, teman-teman, ini hidup di sekitar tahun 300 sebelum Masehi, ya. Dan dia hidup di zaman perubahan yang penuh pergolakan. Ketika Alexander Agung, kita tahu ada filmnya, ketika Alexander Agung sudah meninggal dan dia mewariskan daerah-daerah Eropa khususnya Yunani dalam keadaan yang porak-poranda. Kekuasaan silih berganti dan polis-polis Yunani atau negara kota demokratis itu kehilangan arti politiknya. Dalam keadaan seperti itu, banyak para sejarawan mengatakan bahwa Epikuros ini hidup di zaman peralihan dari Yunani ke era Jaya Romawi begitu. Nanti mungkin Romo Setio bisa menjelaskan lebih jauh. Jadi ini cukup relevan ya. Jadi kita juga sekarang ada di zaman yang bukan saja penuh pergolakan, tapi juga penuh pertaruhan begitu, serba tak menentu. Dan yang menarik adalah ketika para filsuf di zaman dia banyak mengajukan sebuah etika, sebuah cara pandang dunia yang agung, yang moralistik, yang berkiblat pada kekuasaan, Epikuros menunjukkan sebuah jalan yang anti mainstream. Dia mendirikan sebuah sekolah yang anti mainstream. Anti mainstreamnya seperti apa? Nanti juga kita akan simak lewat penjelasan Romo Setiowibowo, tapi dia yang jelas curiga terhadap metafisika. Dia curiga terhadap para dewa. Dan jalan yang dia tawarkan menjadi sebuah jalan yang sangat privat. Maka nanti sebetulnya di zaman modern ini kalau kita mengenal istilah kayak utilitarianisme, pragmatisme, libertarianisme, individualisme, itu sebetulnya masih bisa kita simak, masih bisa kita endus ya. Jejak-jejak dari filsuf klasik ini yang namanya Epikuros. Yang menarik, Romo, sebelum saya serahkan kepada Romo adalah di buku 13 tokoh etika, Frans Magnus Suseno, Romo Magnus sudah menulis dengan bagus tentang pemikiran Epikuros. Yang menarik adalah bahwa di situ Frans Magnus Suseno mengatakan bahwa Epikuros merupakan pribadi yang halus, luhur, sederhana, memikat, baik hatinya dan sangat murah hati. Dia sangat menghargai persahabatan. Dan ini menarik karena ada beberapa tulisan juga yang mengatakan Epikuros seperti ini. Tetapi saya membaca Diogenes Laertius, seorang penulis biografi para filsuf zaman klasik. Dia mengatakan bahwa Epikuros adalah yang terakhir dari jajaran para filsuf alam. Orang dari Yunani Samos yang paling tak tahu malu. Seorang pengajar gramatika dan yang terburuk dari semua pengajar. Dan seorang jenis manusia yang paling tak teratur. Jadi kita di sini melihat ada dua pendapat yang sangat berbeda tentang satu orang yang sama. Tetapi apapun itu, kita ingat bahwa sejak Epikuros, pleasure ya, tentang nikmat, di situ memperoleh sebuah tempat yang terhormat di dalam khasanah pemikiran filsafat. Nah,
seperti apa itu, tanpa berpanjang lebar, saya akan mempersilahkan narasumber kita kali ini yang merupakan lulusan Universitas Paris I Sorbonne dan menulis tentang Plotinos. Jadi beliau ini merupakan ahlinya memang kalau bicara tentang khasanah pemikiran klasik dan antik. Maka tanpa berpanjang lebar, Romo Setio, saya persilahkan. Silakan Romo Setio Wibowo. Terima kasih banyak Ito untuk pendahuluannya. Terima kasih juga untuk Mbak Ayu Utami. Selamat malam semuanya. Kita bertemu dalam suasana yang agak khas ya, malam ini dengan peserta yang sangat dibatasi dan lewat media Zoom. Kita akan mengawali program kita pada tahun ini dengan memakai wahana filokomik, buku yang sudah saya terjemahkan sejak bulan Februari lalu ya, berisi mengenai cara bahagia menurut para filsuf. Dan tanpa diduga ya, ini kan program sudah kita diskusikan waktu itu dengan Mbak Ayu Utami, dengan tim KPG sejak tahun lalu ya. Tanpa diduga ternyata tema ini sangat relevan begitu ya. Karena saya kira sekarang ini soal bahagia ini yang menjadi menjadi pertanyaan kita semua begitu ya. Bisakah kita masih bahagia dalam situasi yang serba tidak pasti? Selama 7 kali pertemuan nanti kita akan membahas, pertama saya awali dengan Epikuros hari ini, lalu 2 minggu lagi dengan Seneca oleh Mas Ito yang tadi sudah mengawali. Lalu setelah itu kita akan melihat bahagia menurut Pascal ya. Jadi kita tahu Pascal pemikiran sangat saleh ya. Jadi ini juga tepat untuk teman-teman kalau yang senang teologi ya, yang senang Tuhan ya, saya kira nanti Pascal akan sangat pas. Lalu ada bahagia menurut Kant, kemudian bahagia menurut Schopenhauer ya, seorang yang sangat pesimis ya, tapi toh punya resep bahagia ya. Dan nanti kita akan mengakhiri dengan bahagia menurut Heidegger ya, kita akan lihat. Jadi itu kurang lebih program besar kita dan buku sudah siap terbit ya. Jadi kita akan melihat Epikuros yang dikenal sebagai filsuf hedonis. Dia lahir tahun 341 di Pulau Samos ya. Buku-bukunya banyak sekali, dia menulis banyak traktat, tetapi praktis yang tersisa pada kita hanya fragmen-fragmen. Tadi Mas Ito sudah menyebutkan Diogenes Laertios ya. Jadi dia mengkompilasi beberapa kesaksian-kesaksian mengenai penulis ini, Epikuros. Nah, satu program kebahagiaan yang menarik yang bisa kita renungkan pada awal diskusi ini ya, bila yang secukupnya tak memuaskan, maka tak akan pernah puas dengan apapun. Tentu ini tidak ditemukan dalam teksnya Epikuros ya, tapi saya kira ini refleksi bagus dari si pembuat komik ya. Yang menurut saya komik ini layak dibaca karena saya lihat isinya menarik dan bagus, makanya saya juga rela ya untuk menerjemahkan komik ini ya, dan semoga bisa menjadi introduksi yang ringan tapi menarik untuk teman-teman yang ingin belajar filsafat. Epikuros hidup di Athena tentu saja, dari orang tua di Athena, tetapi mereka kemudian ikut orang tuanya mendirikan polis ya, jadi ikut kolon itu artinya rombongan, kayak mungkin dulu istilahnya transmigrasi bedol desa begitu ya. Mereka mendirikan kolon di Pulau Samos, lalu Epikuros besar di situ, tapi sebagai warga Athena dia kemudian harus wajib militer di Athena. Lalu setelah itu dia baru belajar mengenai filsafat kepada orang bernama Nausiphanes, dan di situ memang lalu muncul konflik-konflik ya. Di komik itu diceritakan bagaimana Epikuros itu kelihatan anak muda yang suka memberontak. Dan tadi seperti sudah diintroduksi dengan bagus oleh Ito ya, memang figur ini menimbulkan banyak perdebatan ya, si Epikuros ini. Apakah dia orang yang baik-baik, tanda kutip ya, ataukah dia orang yang ya menyalahi semua pakem filsafat begitulah. Artinya lalu bicara mengenai kenikmatan, nanti akan kita lihat. Dia hidup di era ketika Alexander Agung sudah berkuasa, kemudian praktis eksistensi independensi polis-polis Athena sudah naik turun ya, hampir hilang ya. Dia hidup di zaman perubahan ya, di zaman ketika
Yunani hilang dan berubah menjadi semacam imperium Helenistik ya di bawah kepemimpinan Alexander Agung dari Makedonia. Epikuros pendiri The Garden. Jadi kalau Platon mendirikan Akademia, Aristoteles mendirikan Likeos, maka Epikuros mendirikan kebun. Sebuah filsafat yang nyaris seperti sekte, bersifat praktis dan memang cenderung tidak mau mengikuti pemikirannya Platon, Aristoteles atau kaum sofis gitu ya, sehingga lebih praktis ya. Tapi apakah dengan demikian dia menjadi betul-betul praktis dan tidak ada analisisnya? Saya kira enggak juga ya. Nanti sebagaimana akan kita lihat, dia ada semacam pemikiran yang tentu mengikuti garisnya lebih garis Demokritos, pemikir yang materialis ya. Lalu wajib militer, setelah itu dia balik ke Pulau Samos, lalu dia belajar di Pulau Theos ke Nausiphanes. Dari Nausiphanes inilah dia tahu ajaran Demokritos. Setelah itu dia ke Mitilene di Lesbos dan mulai mengajar. Lalu dia mulai berpolemik, ya, mendapatkan pertentangan dari kaum akademisian, pengikut Platon dan pengikut Aristoteles. Akibat permusuhan ini dia pergi ke Lamsakos dan tinggal di sana selama 4 tahun. Lalu 306 dia kembali ke Athena dan mulai mendirikan sekolahnya yang dinamai Kebun. Di komik ini diceritakan ya bahwa dia menerima laki-laki, perempuan, budak, PSK juga boleh ya. PSK artinya prostitut ya, wanita tunasusila. Jadi ini yang agak khas dari Epikuros ya. Jadi doktrin yang agak penting di ajaran Epikuros adalah persahabatan, hidup bersama, komunitas, dan dia menerima, ini agak unik dibandingkan filsuf-filsuf yang lain, dia menerima perempuan ya di dalam komunitasnya itu. Semua siswa hidup dan berkumpul di seputar gurunya di tempat yang dinamai Kebun tadi itu, mengikuti ajaran Epikuros, mengikuti cara hidup Epikuros, dan menekankan hidup dalam komunitas persahabatan dengan gaya hidup yang sederhana ya, frugal life. Melakukan acara makan bersama, jadi ini rupanya kegiatan penting ya di kelompoknya Epikuros ya, berbagi makanan bersama secara sederhana, dan setiap bulan melakukan bukan ulang tahun tapi ulang bulan kelahirannya Epikuros ya pada tanggal 30, pada tanggal 20. Apa? Weton, sejenis weton. Weton itu 35 hari sekali ya. Kalau ini bulanan. Hidup damai, terpisah dari polis ya, tadi kita sudah mengatakan bahwa mereka agak apolitis ya, agak melarikan diri dari hingar-bingar politik ya. Menulis sekitar 300-an karya, entah itu traktat maupun surat-surat, tapi yang tertinggal pada kita hanya sedikit saja. Meski kesehatannya tidak bagus, dia banyak diserang disentri katanya ya, dan problem di ginjal ya. Epikuros mencapai usia 70 tahun saat meninggal. Dalam tradisi filsafat klasik, apa yang dilakukan Epikuros sebetulnya juga tidak terlalu baru ya, karena kalau kita bicara mengenai Platonisme, Aristotelisme, Epikurianisme, Stoikisme, Sinisme, saya mengikuti tafsirnya Pierre Hadot yang mengatakan bahwa memang aliran filsafat saat itu lebih merupakan semacam sekte tanda kutip gitu ya, di mana orang dengan mengikuti guru, dia mengikuti cara praktek hidup tertentu. Dan khusus di Epikurianisme, persahabatan itu lumayan penting. Ini saya kutipkan dari bukunya Pierre Hadot yang terkenal, Philosophy as a Way of Life ya. Ancient philosophy proposed to mankind an art of living. Jadi seni hidup. Bagaimana kita mempraktekkan, membuat pilihan-pilihan dalam hidup dan memiliki argumen rasional. By contrast, modern philosophy appears above all as the construction of technical jargon reserved for specialists. Jadi berbeda dengan filsafat modern yang isinya istilah-istilah yang bikin pusing ya, bikin pening ya. Filsafat klasik itu lebih praktikal, seni membentuk hidup ya, diri sendiri, dan khusus di Epikuros dalam sebuah komunitas. Epikuros memiliki tafsir menarik mengenai filsafat ya. Kita tahu filsafat berasal dari kata philo, sophia, philo mencintai, bersahabat dengan, sophia artinya kebijaksanaan ya. Jadi cinta atau bersahabat dengan kebijaksanaan. Epikuros menulis begini, manusia menjadi berjiwa sungguh-sungguh luhur saat ia mengikatkan diri pada kebijaksanaan dan persahabatan. Dalam dua hal itu ada ya, kebaikan untuk pemikiran dan kebaikan yang kekal.
Bagi Epikuros, filsafat bukan hanya hasrat untuk tahu. Filsafat adalah upaya mencari kebahagiaan yang digapai lewat satu sisi upaya pengetahuan, ya, knowledge, ya, sophia, dan praktek persahabatan. Jadi hidup bersama, berbagi bersama. Sophia melingkupi di dalamnya filia, jadi pencarian kebijaksanaan itu merangkumi pertemanan, persahabatan. Sophia menemukan kebenarannya dalam filia, dan sebaliknya filia, persahabatan, pertemanan yang otentik, itu hanya otentik bila dalam kerangka filia. Pertemanan diupayakan guna mencapai hidup bahagia. Pertemanan sekaligus menjadi semacam hadiah dari kebahagiaan. Ya, jadi kita mencari kebahagiaan itu bersama-sama dalam sebuah komunitas, ya, diskusi, tukar pikiran, ya. Dan hadiah dari proses pencarian itu adalah pertemanan itu sendiri. Orang yang bijak hidup dalam kenikmatan, bisa saling bertukar ide dan gagasan-gagasan bersama. Nah, ini saya kira satu kenikmatan yang perlu kita timbang, ya, bahwa ternyata dengan mengikuti seminar, ya, dengan membaca, ya, dengan berdiskusi, ya, ternyata juga ada kenikmatan di situ. Platon sebenarnya juga sudah banyak berbicara mengenai kenikmatan berdiskusi, ya, kenikmatan berbicara dengan teman-teman. Maka orang bijak, filsuf, adalah sekaligus filologos, seorang pencinta logos, pecinta wacana, pecinta gagasan. Dalam pencarian argumen secara bersama-sama, kata Epikuros, ya, dia yang kalah argumen, jadi kalau Anda berdebat, berdiskusi, lalu Anda kalah argumen, ya, justru mendapatkan lebih banyak, kata Epikuros, proporsional dengan apa yang dia dapatkan sebagai pelajaran. Jadi dalam proses diskusi, berdebat, ya, kalau Anda kalah argumen, itu justru di situ Anda yang paling beruntung, karena Anda mendapatkan pelajaran. Yang menarik dari ada itu siaran di YouTube tentang Epikuros, ya, ada banyak, ya. Satu yang kemarin saya ikuti itu dari filsuf Inggris, ya. Dia menekankan misalnya tokoh pengikut Epikuros bernama Diogenes dari Oinoanda yang membangun semacam persekutuan, ya. Kalau dalam bahasa Prancis commune, ya. Jadi kelompok begitu hidup di luar kota, di Likia, sekarang di daerah Turki Selatan begitu, di mana kita masih dapat menemukan artefak-artefaknya, gedung-gedungnya begitu, ya. Dan menarik di situ si Diogenes dari Oinoanda ini dia menuliskan hampir semua ajaran-ajaran Epikuros itu di batu, ditatahkan di tembok kota dan di tiang-tiang di kota, ya, supaya orang itu ingat akan ajaran Epikuros. Jadi model hidup yang diinisiasi oleh Epikuros ini secara arkeologis jejaknya masih bisa kita lihat di daerah Turki Selatan. Apa yang diajarkan oleh Epikuros? Bagaimana untuk bisa bahagia? Saya sedikit mengikuti alur yang diberikan oleh komik itu. Tentu di komik itu ya ini komik, ya, jadi semacam hanya pengantar, ya, supaya kita berminat, tertarik, ya. Tentu argumennya tidak sangat ketat, ya, tetapi saya lihat argumen yang diberikan itu benar, ya. Sehingga tugas saya di sini adalah memberikan elemen-elemen lain, ya, memberikan elemen-elemen yang bisa menjelaskan, ya, apa-apa yang di komik itu sudah digambarkan dengan bagus. Ajaran pertama, untuk bahagia, kenali baik-baik dirimu, dan hiduplah selaras dengan alam. Lalu digambarkan di situ Epikuros, ya, rawatlah kebunmu sendiri, ya. Itu lagi motong mawar, cekrik begitu. Artinya marilah kita merawat diri kita sendiri. Yang soal selaras dengan alam nanti akan kita lihat di bagian akhir. Saya akan berkomentar untuk apa artinya mengenali baik diri kita sendiri. Secara umum ini adalah warisan doktrin Sokrates. Kita semua tahu, ya. Seluruh pemikir, baik Platon, Aristoteles, Stoa, maupun Epikuros, semuanya merujuknya kepada Sokrates. Namun apa maksud dari Epikuros? Gnoti seauton, know thyself, kenalilah dirimu sendiri. Nah, ada teks yang menarik, ya.
Di sana Epikuros menulis begini, lengkapi kapalmu, hai kaum yang berbahagia, dan jauhilah segala budaya. Jauhilah segala culture, jauhilah segala paidia. Jadi di Yunani itu kan sejak zaman Homeros, Platon, Aristoteles, paidia ya, pendidikan, pembudayaan, peradaban itu kan penting ya, anak muda dididik di situ. Dan Epikuros justru mengatakan jauhilah itu semua. Ini akan berkaitan dengan soal pengenalan diri yang saya kira di Epikuros memang agak berbeda ya dengan lain-lainnya. Know thyself dari Socrates ya, gnoti sauton. Aslinya kata-kata itu gnoti sauton atau gnoti sauton ya, sama saja, itu hanya soal penyingkatan dalam bahasa Yunani. Awalnya ditulis di depan kuil Delphi untuk memperingatkan orang-orang yang berziarah ke Delphi atau Delphoi ya, bahwa know yourself ya. Jadi saat Anda mau masuk kuil Dewa Apollon di Delphi, Anda harus tahu diri bahwa Anda adalah mortal. Anda adalah makhluk yang bisa mati ya, berbeda dengan para dewa. Nah, di Socrates selalu itu menjadi refleksi yang mendalam, di Platon juga menjadi refleksi mengenai jiwa sebagai gerakan ya. Aristoteles tentu saja, sinisme tentu saja, dan Epikuros. Nah, tafsir yang menarik yang diberikan Epikuros untuk mengenali diri ini, ya, ini saya mengikuti tafsir dari Jean-François Balaudé, Épicure, L'être, Maxime et Sentence. Ternyata bagi Epikuros mengenali diri itu artinya ya sudah, ya mulai saja kalau mau berfilsafat ya, mulai saja dari dirimu sendiri. Filsafat itu bukan soal kumpulan ragam doktrin dari Platon, Aristoteles, kaum sofis, bukan. Ya. Epikuros menolak. Ya. Kalau mau berfilsafat, mulai saja dari dirimu sendiri. Jadi Epikuros mempunyai posisi antik ya. Tadi sebetulnya Ito sudah menyebutkan ya bahwa beberapa fragmen dari Epikuros itu memang menimbulkan perdebatan ya. Karena di beberapa fragmen itu seolah-olah Epikuros itu kelihatannya brutal begitu ya. Dia menolak sekolah-sekolah seolah-olah dia itu anti intelektual. Ya, dia menolak Aristoteles, dia menolak Platon begitu ya, dan dia mengatakan dengan sendiri ya, lengkapilah kapalmu, berangkatlah dan jauhilah yang namanya debat-debat filsafat atau ajaran-ajaran filsafat begitu ya. Nah, tentu itu bisa ditafsir sebagai ungkapan brutal ya, ketidak berbudayaan Epikuros begitu ya. Tetapi kalau Jean-François Balaudé dan André Lacq ya, beberapa penulis di Prancis ya, saya kira mereka menafsir itu sebagai ya ini kekasan Epikuros sebagai seorang pemikir autodidak. Jadi autodidaktos, self-thought. Jadi orang yang berfilsafat dengan belajar dari dirinya sendiri. Epikuros menolak paideia. Ya, di Platon ya, proses pendidikan sebagai transmisi budaya, dia memberikan contoh pendidikan filsuf raja ya, bagaimana menjadi filsuf raja, atau Aristoteles yang membedakan 3 macam ilmu, ada ilmu praktis, ilmu teknis, lalu ilmu praksis dan ilmu teoria. Epikuros juga menolak dialektika, jadi proses bagaimana kita mendalami atau menemukan kebenaran. Jadi misalnya kalau di Platon kan dengan alegori gua itu ya, kita pelan-pelan, step by step, kita sampai ke kebenaran. Atau kalau di Aristoteles caranya dengan membuat menyaring ya berbagai opini-opini dari para pendahulu untuk sampai ke sebuah ide atau pendapat yang paling mumpuni begitu. Epikuros juga menolak retorika, seni meyakinkan orang lewat wacana argumentatif kaum sofis ya. Karena bagi Epikuros nanti dalam sistem pembelajaran yang penting adalah bagaimana orang menghafalkan, ya, mengulang-ulangi ajaran guru, dan terutama adalah mempraktekkannya. Jadi bukan dengan persuasi, ya, bukan dengan argumentasi meyakinkan orang, tapi lebih pada praktek. Jadi Epikuros adalah orang yang meyakini bahwa kalau kita mau berfilsafat, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Tidak usah merujuk ke sana kemari. Bagi Epikuros, filsafat itu satu. Ya, bukan kumpulan keping-keping ajaran dari macam-macam orang. Tampak dalam tindakan nyata. Prakteknya harus kelihatan. Sebuah pencarian intelektual yang langsung ke halnya. Jadi kalau problem utama kita adalah kebahagiaan, ya sudah. Itu yang langsung kita tangani.
Itu yang langsung kita pertanyakan, itu yang langsung kita hadapi. Jadi nggak usah merujuk dulu pada menurut ini, menurut itu, menurut ini ya. Itu kita nggak akan selesai dengan pengantar begitu ya. Tapi kita langsung aja hadapi apa yang menjadi keresahan kita. Filsafat langsung mulai dari apa yang ada dan terberikan ya. Epikuros adalah pengajar yang tahu bahwa hal pertama yang harus dia lakukan adalah menjadi murid bagi dirinya sendiri. Jadi seorang pengajar yang baik adalah ketika dia ya memperlakukan dirinya sendiri sebagai murid. Yaitu artinya pengajar dan murid ada dalam diri kita sendiri. Autodidak ya, autodidaktos ya. Anda belajar dari pengalaman-pengalaman Anda sendiri. Itu makanya Epikuros menyuruh murid-muridnya menghafalkan ya ungkapan nasihat sedemikian rupa sehingga nanti dengan menghafalkan ya, dengan memorisasi ya terus-menerus menghafalkan itu, mereka akan mengalami sendiri apa yang sudah dialami oleh Epikuros. Jadi dalam arti ini, kalau ada semacam paidia, tanda kutip, semacam transmisi kebudayaan, pendidikan, maka bagi Epikuros, pendidikan ini membawa individu langsung ke halnya, langsung ke pokok yang memang harus dialami, harus dilakukan. Jadi di sini kita berhadapan dengan konsepsi radikal tentang filsafat ya, yang dipegang oleh Epikuros. Bukan kok menolak adanya pengaruh dari para gurunya, tentu Epikuros ya dia belajar ya, dia tahu bahwa dia tahu tentang Demokritos misalnya, dia tahu tentang Platon, tentang Aristoteles, dia tahu ya. Bukan pula untuk menutupi kekurangannya sendiri, ya, seolah-olah dengan mengatakan pokoknya kamu harus hafal, itu artinya dia tidak terbuka pada debat, gitu ya. Bukan itu. Autodidak yang dikehendaki Epikuros memang bertautan dengan konsepnya sendiri tentang filsafat. Kebenaran filsafat menurut Epikuros harus bisa dihidupi secara fisik oleh dirinya sendiri. Jadi filsafat sekali lagi bukan kumpulan konsep-konsep, tapi saya sendiri ya, Epikuros sendiri harus bisa merasakannya secara fisik. Bisa dirasakan lewat sensasi, panca indera, ya, jadi ini doktrin pokok dari Epikuros ya, bahwa panca indera apa yang saya rasakan ya, makanya doktrin kenikmatan juga menjadi penting ya. Dan tentu saja dirasakan secara intelektual ya. Jadi filsafat bukan lewat pemahaman mengenai ajaran-ajaran intelektual atau dialektis, bukan ya. Aku yang mengetahui, Sofia ya, harus connect dengan aku yang menghidupinya. Jadi kalau saya berspekulasi mengenai kematian, mengenai para dewa, mengenai kenikmatan ya, apa yang menjadi keresahan pengetahuan saya itu harus bisa saya connect-kan dengan apa yang saya rasakan saat ini. Epikuros yang autodidak akan mengajar sedemikian rupa sehingga para muridnya juga bisa self-taught. Ya, jadi dalam konsep autodidak, karena dia sendiri autodidak, maka dia akan membuat sedemikian rupa sehingga murid-muridnya juga bisa autodidak. Ya. Caranya bagaimana? Ya tadi itu disuruh menghafal dengan tulisan-tulisan begitu, sehingga nanti mereka lewat proses imitasi awalnya ya akan mengalami sendiri, oh seperti ini. Epikuros menolak ilusi bahwa pengetahuan yang banyak membuat bijak. Ini kata-kata ini membuat saya teringat Herakleitos ya. Herakleitos yang mengatakan kalau memang kebijaksanaan adalah dengan belajar ya tinggal aja itu dengerin omongannya si Parmenides ya, omongannya si Thales, omongannya si itu gitu ya. Tapi nyatanya enggak seorang pun menjadi bijak dengan itu gitu ya. Much learning does nothing to understanding ya. Ternyata belajar banyak itu enggak mengajari apa-apa pada pemahaman kita. Jadi ada sedikit kemiripan dengan Herakleitos ya, sebagai seorang filsuf soliter. Epikuros menulis begini, ajaran ini tidak membentuk orang menjadi pembual atau pabrik rumus-rumus. Juga bukan untuk menghasilkan orang-orang yang suka pamer pengetahuan, pamer culture ya, bahwa Anda sudah cultured, Anda beradab begitu ya, punya banyak knowledge ya. Yang dicari begitu banyak orang yaitu studi tentang alam. Nah, ini kritiknya si Epikuros kepada filsuf-filsuf alam ya. Yang tentu dari zaman Prasokratik sampai Aristoteles ya, semua kan membahas tentang alam ya. Melainkan ajaran ini untuk membentuk orang-orang yang hidup, yang cukup dengan dirinya sendiri. Ya, jadi kebahagiaan itu ada dalam hidup, self-sufficient, cukup dengan dirinya sendiri, dan bangga dengan harta milik yang memang layak dia punyai. Bukan harta milik yang KW, bukan harta milik yang second. Jadi inilah tujuan filsafat Epikuros ya, yang dimulai dengan pengenalan diri, sehingga kemudian Anda juga akhirnya
mampu sampai ya, bahwa filsafat itu harus ada dalam hidup Anda mampu mengukur ya kecukupan itu, dan kalaupun ada harta yang Anda miliki, itu memang sungguh harta yang memang layak untuk Anda. Jadi bukan harta yang KW. Harta yang KW saya tafsirkan artinya ya dengan mengikuti omongan orang lain atau mereproduksi teori-teori orang lain begitu ya. Semua orang ingin bahagia itu nyata, dan untuk mulai berfilsafat tidak perlu merujuk pada ajaran-ajaran sebelumnya, Sokrates, Platon, Aristoteles atau murid-muridnya ya, untuk mendapatkan pengantar tentang apa itu kebahagiaan ya. Karena kalau mau bahagia lalu Anda membaca banyak pengantar, nanti ya nggak selesai-selesai begitu ya. Menurut Epikuros ya udah mulai aja gitu ya dengan apa itu kebahagiaan, apa yang Anda takuti ya, dan mulai dianalisis. Semua orang ingin bahagia, namun dia juga mengalami ketakutan-ketakutan yang menjauhkannya dari kebahagiaan. Itulah yang langsung harus digarap dan dihadapi. Dan tentu saja dari situ, dari proses penggarapan itu lalu muncul pengetahuan yang sedikit demi sedikit terakumulasi. Ajaran kedua, definisi bahagia hanya saat kita hidup di muka bumi, di sini dan sekarang ini. Jadi stop melihat masa depan atau menengok masa lalu ya, nikmati saat ini ya. Ajaran ini di tangan Horatius, penulis era Romawi, akan terkenal dengan istilah carpe diem, ya, petiklah hari. Artinya ya nikmatilah apa yang ada saat ini ya, hari ini ya. Jangan terlalu kita itu berhandai-handai atau membuat representasi yang enggak ya mengenai entah masa depan, masa lalu ya, ataupun representasi yang enggak untuk apa yang ada di depan kita saat ini. Jadi filsafat yang diusung Epikuros adalah terapi bagi jiwa ya, karena untuk bagaimana kita bisa menikmati hari ini. Kalau kita berkaca pada pandemi ya, saat ini masalah kita yang terbesar itu kan pandemi ini kan ya sebetulnya kita semua takut mati gitu ya. Kan intinya kan itu kan, benar kan itu ya? Betul. Takut sakit habis itu mati. Jadi pandemi ini kan yang membuat pemerintah bertindak, membuat masyarakat bertindak, semuanya berdebat segala macam, dokter ya, ekonom ya, menteri, presiden ya, Donald Trump ya. Ya karena kita takut mati. Jadi kita takut dengan kematian, dan lebih-lebih sebetulnya ya untuk banyak dari kita lebih takut lagi dengan hukuman yang akan kita terima setelah kematian. Apa yang terjadi setelah kematian, atau kalau dalam bahasa Epikuros, hukuman para dewa setelah kematian. Dan di pandemi ini, selain hal yang ekstrim seperti kematian, tentu juga yang membuat kita bete ya, membuat kita resah ya, tidak bisa menikmati saat ini ya, tidak bisa menikmati hari ini, itu kan karena kalau kita PSBB di rumah saja, itu kan kita nggak bisa ke kafe ya, kita nggak bisa ketemu teman-teman, kita nggak bisa ngobrol ya. Kita itu ketakutan kehilangan kenikmatan ragawi. Dulu bisa makan soto enak ya, atau makan steak di mana ya, atau ya yang enak-enak begitu. Nah, lalu dengan PSBB kita masak di rumah ya, atau maksimal GoFood begitu ya. Jadi jiwa kita selain takut dengan kematian, takut dengan hukuman para dewa, kita juga takut kehilangan kenikmatan ragawi, takut jatuh dalam penderitaan. Jadi inilah yang menjadi pokok permasalahan kita, sehingga kita lalu kalau dalam bahasa Epikuros tadi itu, kita tidak bisa menikmati saat ini. Filsafat sebagai terapi jiwa bagi Epikuros nantinya menawarkan obat rangkap 4 ya, tetrafarmakos, yang dipakai sebagai obat supaya kita kembali bisa menikmati hari ini dan bisa bahagia. 1, tidak perlu takut pada para dewa. 2, tidak perlu takut pada kematian. 3, yakin bahwa kenikmatan itu memiliki batas alamiahnya sendiri. Dan 4, yakin bahwa rasa sakit pun memiliki batas alamiahnya sendiri. Jadi 4 hal ini yang menjadi kunci pokok bagaimana kita bisa menikmati saat ini. Jadi kalau 4 hal ini bisa kita pahami dengan benar ya, lalu kita bisa bahagia.
Don't fear God, don't worry about that. What is good is easy to get, and what is terrible is easy to endure. Dalam doktrin mengenai para dewa, mengenai Tuhan, ya, Epikuros dalam suratnya untuk Menoikea mengatakan bahwa kita mesti memiliki cara berpikir yang tepat mengenai siapa, apa itu para dewa, supaya kita tenang ya dengan saat ini, dengan hari ini. Dewa-dewa memang ada. Ya, jadi Epikuros tidak menolak ya. Epikuros bukan ateis ya. Epikuros menerima bahwa dewa-dewa memang ada. Mengingat kita dapat mengetahui mereka dengan jelas. Tetapi menurut Epikuros mereka tidak sebagaimana yang dibayangkan kebanyakan orang. Para dewa itu lain dengan pikiran kebanyakan orang. Jangan pikirkan para dewa seperti kebanyakan orang, karena kalau mengikuti pikiran mereka, para dewa malah justru menjadi tidak ada. Orang ateis bukanlah orang yang menyingkirkan pikiran-pikiran massa tentang dewa, melainkan yang menyesuaikan pada para dewa dengan anggapan massa. Jadi kalau Anda ikut opini massa tentang para dewa, justru di situ Anda menjadi orang yang tidak percaya bahwa mereka ada. Apa yang dikatakan massa orang banyak tentang para dewa tidak sesuai dengan pengertian benar tentang dewa. Ini tawaran dari Epikuros. Melainkan yang dikatakan massa itu hanyalah perkiraan-perkiraan yang salah, opini-opini yang salah. Oleh karena itu, massa berpendapat bahwa kalau seorang mengalami sesuatu yang buruk atau ia mengalami kemajuan dalam hal baik, itu adalah keputusan dewa. Jadi kalau kita beruntung, kita bilang, wah ini Tuhan, ini rezeki anak soleh ya, Tuhan baik sama saya karena saya soleh gitu ya. Tapi kalau kita lagi apes ya lalu kita bilang kita dihukum sama Tuhan begitu ya, sama dewa-dewi. Nah menurut Epikuros, kalau Anda berpikir seperti itu ya Anda malah mirip dengan orang ateis ya. Dengan kriteria yang benar, jadi ini cara berpikirnya Epikuros ya, lewat doktrinnya yang materialis, sensualis begitu ya. Kita tahu bahwa dewa ada, immortal, dan dewa tidak berurusan dengan manusia. Jadi dewa diterima ada, tetapi mereka tidak punya kaitan apapun dengan kita. Dalam kondisinya immortal, para dewa bahagia, artinya para dewa berurusan dengan diri mereka sendiri, para dewa itu otonom, independen. Mereka immortal bukan karena memiliki umur kronologis yang panjang, mereka immortal karena mereka ada di luar waktu. Mereka self-sufficient, mereka cukup pada dirinya sendiri dengan sempurna, tidak tergantung pada siapapun. Dan kita juga tidak tergantung kepada para dewa. Para dewa yang bahagia, immortal, tidak bisa hancur. Para dewa yang bahagia tidak memiliki masalah, dan tidak akan membuat masalah juga kepada orang lain. Sedemikian sehingga dia juga tidak bisa marah kalau tidak bisa memberi kebaikan sesuatu pun. Sejatinya hal seperti itu bisa ditemukan pada apa-apa yang lemah. Maka sangat aneh kalau orang berpikir bahwa kita harus memberikan persembahan kepada para dewa, dan dari situ muncul opini aneh lainnya bahwa para dewa seolah-olah mengawasi kita. Epikuros mengkritik tajam pemahaman populer dan mitis tentang para dewa yang saling berperang atau bisa diajak bertransaksi dengan manusia. Kritik-kritik kepada pemahaman umum tentang Tuhan, tentang para dewa yang transaksional ini tentu juga sudah bisa kita temukan ya. Epikuros bukan penemu yang baru ya. Di Platon, di The Republic buku pertama itu ya, jelas ya sudah dikritik bahwa kalau kita melihat Tuhan sebagai dia yang senang kalau dapat persembahan, dia yang marah kalau nggak dapat persembahan, ya itu artinya kita membuat Tuhan itu, kita memahami Tuhan secara transaksional. Apakah Tuhan bisa diajak transaksi ya? Bagi Platon ya, dan juga di sini Epikuros tentu tidak ya. Para dewa tidak perlu kita takuti. Mengapa? Jadi supaya kita bisa bahagia, pertama-tama, satu, mengenai yang ilahi kita tidak perlu takut. Karena ketakutan itu muncul dari opini yang kosong. Dari opini yang keliru, yang mengatakan seolah-olah para dewa itu mengawasi kita, seolah para dewa itu bisa lapar dan haus sehingga butuh persembahan kita, ya. Seolah para dewa itu bisa disuap, ya, bisa diajak bertransaksi. Ini opini yang keliru. Jadi kita mesti membenarkan opini itu. Dan opini yang kosong tak terkendali ini yang menyebabkan kita memiliki hasrat yang kosong. Misalnya hasrat immortalitas. Ya, jadi kalau kita ingin hidup selama-lamanya, ya, nah,
Jadi opini mengenai Tuhan yang bisa memberikan sesuatu setelah nanti saya mati ya. Ini kan sebetulnya muncul dari hasrat kita bahwa kita ini ingin nikmat terus-menerus. Ya, ingin bahwa rasa enak itu bukan hanya saat ini tapi juga nanti ya setelah mati ya. Hasrat bahwa jiwa kita akan terus ada setelah kematian. Ya, hasrat ini juga bagi Epikuros ini opini yang keliru ya, karena dalam pemahaman materialis Epikuros ya manusia kalau mati ya sudah ya, elemen-elemennya akan kembali menjadi atom ya. Jadi kalau Anda bermimpi, berhasrat bahwa Anda nanti akan terus-menerus ya, yaitu muncul dari hasrat sia-sia, yaitu hasrat immortalitas. Nah di sini sedikit kita mesti memahami mengenai doktrin semacam epistemologi ya dari Epikuros ya, yang menunjukkan bahwa kalau kita memikirkan sesuatu bagi Epikuros, selalu cara berpikir itu harus mulai dengan yang namanya sensasi ya. Jadi apa yang bisa disensis ya, 5 panca indera. Jadi apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita dengar, bisa kita cecap, bisa kita raba begitu ya. Dari sensasi inilah lalu kita punya yang namanya nosi-nosi, prolepsis ya. Dan dari sensasi prolepsis itu kemudian baru kita akan memiliki yang namanya passion ya, apa yang kita rasakan. Jadi kalau kita berbicara mengenai yang ilahi, kita harus bertolak dari itu, dari apa yang kita rasakan ya, lalu kemudian dari situ kita membuat konsep-konsep atasnya, dan dari situ kemudian emosi kita, affection, pati kita muncul. Jadi awalnya selalu sensasi, kemudian kita memiliki konsep-konsep atasnya, dan baru kemudian muncul sebuah rasa setelahnya. Kalau kita membicarakan Tuhan keluar dari ini ya lalu kemudian kita akan masuk dalam opini yang keliru. Objek sensasi adalah yang real, apa yang ada, dan sensasi selalu benar ya. Yang tidak benar adalah ketika kita memberikan penilaian tambahan atas sensasi tersebut. Jadi kalau misalnya saya makan, saya merasa enak, ya sudah itu enak. Yang keliru adalah ketika saya memberikan penilaian tambahan. Wah, makanan ini enak, harus ada. Wah, makanan ini enak, keren. Wah, makanan ini enak, dan seterusnya ya. Ada memberikan ini value ya, memberikan penilaian tambahan terhadap sensasi itu. Jadi kita mesti kembali ke sensasi itu dan tidak menambah-nambahi dengan opini yang berlebihan ya. Jadi ini juga nanti akan sangat kuat di sesi berikutnya dalam stoikisme ya, di mana kita mesti selalu membedakan antara faktanya apa dan pikiran kita ya, representasi kita atasnya seperti apa, karena seringkali kesalahan itu muncul bukan pada fakta, tapi muncul dalam penilaian kita atasnya. Kayak seperti kalau kita berhadapan dengan COVID ya, COVID adalah virus begitu ya, ya virus gitu ya. Yang menjadi masalah adalah ketika kita memberikan penilaian tambahan terhadap virus itu. Nah itu yang lalu membuat kita galau, membuat kita parno ya, membuat kita atau mungkin malah seneng begitu ya, lalu pengen nular-nulari orang begitu ya. Jadi penilaian-penilaian tambahan itu yang membuat kita bertindak secara kacau. Jadi sensasi adalah materi dasar pengetahuan manusia lewat panca indera dan baru setelah itu diolah menjadi pengetahuan. Prolepsis, jadi setelah kita punya sensasi, kita lalu memiliki representasi mental atas sensasi dan ini yang selalu harus diperiksa. Karena kalau representasi mental atau prolepsis atas sensasi ini keliru, lalu ya kita jatuh dalam ketakutan akan para dewa, ketakutan akan kematian, ketakutan akan tidak bisa menikmati, ketakutan rasa sakit, begitu ya. Jadi kalau dikembalikan ke sensasinya, nanti kita akan bisa memiliki representasi yang kurang lebih lurus. Jadi teologi atau pembicaraan mengenai Tuhan, jadi Tuhan dianggap ada, tetapi dia indifferent, atau kalau dalam bahasa nanti di filsafat pencerahan ya abad 16, 17, 18, di sini kita
berhadapan dengan yang disebut sebagai deisme. Jadi Tuhan yang menciptakan jam itu loh. Jadi sekali dia menciptakan jam, lalu jam kan jalan sendiri ya. Tidak perlu setiap hari diutak-atik begitu ya. Jadi Tuhan ada, tapi indifferent dan dia tidak terlibat dengan urusan kita di dunia. Jadi kalau kita punya pemikiran atau konsepsi yang clear seperti itu, maka kita tidak perlu takut dengan Tuhan. Doktrin kedua tentang jangan takut pada kematian ya. Orang juga seringkali takut pada kematian karena punya pandangan yang salah ya tentang Tuhan tadi itu yang bisa menghukum atau tentang kematian itu sendiri. Foolish therefore is the man who says that he fears death. Yeah. Not because it will pain when it comes, but because it pains in the prospect. Jadi bodohlah orang yang takut pada kematian. Karena itu menyakiti kamu, bukan ketika kematian datang ya, tapi menyakiti kamu ketika kamu mengantisipasi kematian itu. Death, therefore, the most awful of evils, is nothing to us. Seeing that when we are, death is not come, and when death is come, we are not. Jadi kematian yang tentu adalah sebuah keburukan, kejahatan yang paling mengerikan ya. Menurut Epikuros, kalau kita kembali ke halnya ya, sebetulnya nothing saja. Death does not concern us because as long as we exist, death is not here, and when it does come, we no longer exist. Jadi menurut Epikuros sebetulnya kita tidak perlu takut pada kematian. Kenapa? Karena persis pada saat kita ada, kematian tidak ada. Dan pada saat kematian datang, saat itu kita sudah tidak ada. Ya, jadi ini kita mesti kembali ke doktrin sensasi ya, bahwa kalau kita hidup, ya kita hidup kan. Jadi kematian tidak ada, kalau kita hidup kan. Tapi kalau kemudian kita mati, kalau Anda mati, apakah Anda masih bisa merasakan sesuatu? Masih bisa merasakan manis, pahit? Ya mati begitu ya. Artinya kita sudah tidak ada. Jadi Epikuros mengajak kita memakai sensasi ya, panca indera, dan memakai kriteria sensasi ya, pengetahuan yang muncul dari panca indera, supaya kita tahu bahwa kematian artinya memang tiadanya sensasi, ketidakmampuan lagi merasakan dengan panca indera kita. Dan dengan tiadanya panca indera, artinya memang manusia tidak ada. Itu saja. Ya, jadi kematian adalah tiadanya sensasi ya, dan artinya ketika hal itu datang kita sudah tidak ada. Tidak usah ditambahi opini tambahan. Seringkali opini tambahan tentang kematian itulah yang membuat kita takut. Lalu untuk menikmati hari ini ya, selain meluruskan pikiran tentang Tuhan dan pikiran tentang kematian, ada doktrin tentang kenikmatan dan derita yang juga harus kita periksa. Jadi dengan memeriksa fakta nyata, kita tahu bahwa yang nikmat itu selalu baik, sementara yang menyakitkan selalu buruk. Ya. Kalau saya punya banyak ayam itu di rumah saya ya, ada juga beberapa ekor anjing penjaga ya. Yaitu kalau kita mengamati itu kan jelas sekali ya bahwa ya nikmat itu selalu baik begitu ya. Kalau mereka ada makanan yang cukup, wah itu ayam-ayam itu tenang begitu ya, damai begitu ya. Tapi begitu nggak ada makanan, menderita, wah kacau itu kandang itu. Jadi rumit begitu ya. Semua bertempur begitu ya untuk mencari makanan. Jadi memang yang nikmat memang selalu baik, sementara yang menyakitkan itu memang ya biasanya kita cenderung menghindari. Bagi Epikuros, kenikmatan adalah tujuan akhir itu sendiri. Tidak ada sesuatu di atas, di belakang, atau di balik kenikmatan. Ya, kenikmatan adalah kebaikan itu sendiri yang imanen dalam hidup itu sendiri, dan tidak ada norma lain yang mengarahkan ya kemana kenikmatan ini harus ditujukan. Dan kenikmatan yang dikatakan Epikuros selalu berkaitan dengan manusia secara utuh jiwa dan badannya ya, karena tanpa badan juga kita nggak bisa menikmati apa-apa. Dan alam menurut Epikuros sudah sedemikian rupa membuat sehingga dalam soal kenikmatan ini kebutuhan kita itu sebetulnya juga sifatnya terbatas, mudah dicapai, dan alam tidak menuntut apa-apa lagi. Jadi kalau kembali ke contoh ayam tadi itu, jadi kalau jam 7 pagi dikasih makan ya, wah ayam itu kan rebutan nggak koran begitu ya.
Tapi nanti kalau sudah jam 7:30, jam 8 itu suasana kandang itu tenang gitu ya. Semua sudah kenyang ya, duduk-duduk begitu ya. Sisa makanan masih banyak, tetapi tidak akan dimakan lagi. Karena memang sebetulnya kita pun begitu sebetulnya. Kebutuhan-kebutuhan kita itu, terutama dengan pandemi ini ya, kita sadar ya bahwa sebetulnya kalau saya makan itu sebetulnya ya itu hanya perlu, kalau makan pagi itu perlu supaya saya eksis dari jam 8 sampai jam 1. Iya kan? Selama pandemi ini kan kita di rumah saja begitu ya. Kan saya butuh nasi, butuh lauk itu kan hanya supaya saya tetap sadar sampai jam 12 atau jam 1. Terus nanti makan siang juga begitu. Jadi dengan kita pandemi ini kita banyak kembali pada diri kita sendiri dan kita banyak juga melihat bahwa ternyata sebetulnya kebutuhan-kebutuhan kita itu ya ada batasnya sendiri. Hanya kenikmatan yang bisa membebaskan kita dari hidup penuh penderitaan dan mampu memberikan otonomi yang komplit. Maka Epikuros adalah pengawal ajaran yang disebut hedonisme. Jadi kata hedone, kenikmatan. Nikmat adalah awal dan akhir dari hidup bahagia. Ada ketakutan-ketakutan, itu yang harus diluruskan, tapi kenikmatan itu sendiri juga harus dipahami dengan baik ya. Karena kalau tidak juga kita malah jatuh dalam keresahan. Hedonisme ya, hedone, pleasureism ya. Jadi the name ya, istilah yang muncul dari bahasa Yunani ya, artinya untuk merujuk kepada ajaran yang menunjukkan pentingnya pleasure, kenikmatan. Namun kenikmatan yang diusung Epikuros harus disadari di sini adalah kenikmatan yang minimalis. Saya kira komik yang diterjemahkan itu juga dengan bagus menunjukkan ya bahwa Epikuros bukanlah figur yang dalam tafsir-tafsir memang macam-macam ya. Ada yang mengatakan brutal ya, tidak tahu sopan santun ya, hanya mengejar sesuatu yang sama sekali nggak filosofis, namanya kenikmatan begitu ya. Prakteknya Epikuros menolak hedonisme klasik yang dimulai oleh kaum Kirenaik ya, Aristippos ya, yang melandaskan diri pada akumulasi kenikmatan, intensifikasi serta maksimalisasi kenikmatan ya, dengan memperpanjang waktu atau variasi kenikmatan. Ini ditolak oleh Epikuros. Kenikmatan bukanlah begitu. Rasa nikmat menurut Epikuros mencapai puncaknya saat rasa sakit hilang. Bila hal ini dihayati secara intensif, maka lalu kita mencapai apa yang disebut ataraksia. Jadi Anda itu kalau lagi haus begitu ya, Anda minum gitu ya, ya mungkin 2 gelas itu pas ya, karena pada saat itu rasa haus hilang. Tapi lalu kalau Anda tambahkan 4 gelas lagi begitu ya, itu tidak ada kenikmatan di situ ya, perutnya menjadi kembung. Jadi bagi Epikuros, kenikmatan bisa dilakukan dengan memegang prinsip satu ini, bahwa antara rasa sakit dan rasa nikmat tidak ada ruang di antaranya. Jadi antara nikmat dan sakit itu langsung begitu. Rasa nikmat yang maksimal tercapai persis saat rasa sakit menghilang. Dengan demikian upaya membatasi rasa nikmat itu tidak perlu melakukan askesis, tidak perlu melakukan mati raga, tidak perlu ikut kursus-kursus ya, diet-diet begitu ya. Tapi Anda mempelajari diri Anda sendiri dan Anda tahu di mana batasnya. Pembatasan terjadi dengan sendirinya sesuai dengan kodrat rasa nikmat itu sendiri yang adalah berhentinya rasa sakit. Maka di komik itu tepat dikatakan dalam ajaran nomor 3, kalau aku omong mencari kenikmatan diri, maksudku ya kenikmatan ideal yang benar-benar membuat bahagia. Apa itu kenikmatan yang ideal? Dikatakan kenikmatan yang alamiah dan mutlak harus. Jadi kenikmatan itu bukan untuk segala hal ya, tapi hanya untuk berkenaan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya alamiah dan mutlak. Nah di komik ini bagus ya, diberikan ilustrasi ya. Apa itu kenikmatan alamiah mutlak ya untuk hidup? Ini batas Epikuros di sini. Saat lapar, haus, dan seks dipenuhi. Jadi inilah inti dari kenikmatan ya, terbatas ya, yang bagi Epikuros menjadi yang dicari oleh manusia. Menjadi masalah kalau kemudian kita jatuh dalam pencarian kenikmatan alamiah, tetapi tidak mutlak. Jadi misalnya makanan itu lalu dicari dengan gegap gempita begitu ya. Minuman ya dicari sampai mabuk-mabukan misalnya begitu ya. Atau seks lalu dicari secara berlebihan. Itu kenikmatan-kenikmatan yang alamiah ya, makan, minum, seks, tetapi tidak mutlak.
Jadi antara makan nasi putih, nasi merah, jagung, ya, tiwul, ya, ketela, ya, kurang lebih sebetulnya sama. Menjadi masalah kalau Anda menuntut bahwa untuk makan pagi harus ada apa tuh? Kalau orang Inggris itu harus ada omeletnya, ada hamnya, ada baconnya, ada yang luar biasa itu ya kalau English breakfast itu ya. Nah, lalu di situ Anda menjadi bermasalah begitu kan, sehingga kalau di rumah selama PSBB tidak ada English breakfast lalu Anda marah-marah begitu ya. Itu kenikmatan yang alamiah tetapi tidak mutlak. Nah, menjadi masalah lagi adalah kenikmatan yang tidak alamiah dan tidak mutlak. Artinya di luar makan, minum, seks. Jadi misalnya ingin kaya raya, ingin dimuliakan, ingin disembah-sembah, ingin dihormati ya. Ini yang sering lalu membuat orang resah, bingung ya, karena jatuh dalam mencari hal-hal yang sebetulnya tidak alamiah dan tidak mutlak. Jadi dalam bahasa Inggris natural and necessary, natural and unnecessary, lalu unnatural dan unnecessary. Jadi power, fame, money ya, itu adalah hal-hal yang sifatnya unnatural dan unnecessary. Hanya kenikmatan alamiah yang dipenuhi secara masuk akal membawa kebijaksanaan dan kebahagiaan. Keadaan imbang, harmonis, dan damai dinamai Epikuros ataraxia, absence of trouble. Mudahnya, jangan sia-siakan apa yang saat ini kalian miliki akibat mengharapkan pada apa yang tidak kalian punya. Ini kata-kata dari Epikuros di komik itu ya, lalu plok ya, hebat begitu ya. Lalu Epikuros terharu ya, bagus banget ya kata-kataku ya. Lalu muridnya, guru ini tisunya begitu ya. Jadi itulah 4 macam obat ya. Kita meluruskan opini kita mengenai Tuhan, kematian, kenikmatan dan rasa sakit. Kalau kita mencapai itu, kita bisa mencapai ataraksia. Namun memang sejak era klasik ya, Epikuros tentu sudah dianggap filsafat yang nyeleneh. Itu makanya sudah ada omongan-omongan buruk ya mengenai Epikuros sejak zaman klasik ya. Seolah-olah Epikurisme itu dianggap sebagai hidup nikmat, makan enak ya, seks, narkoba, rock and roll begitu ya. Jadi ada pokoknya kalau orang yang suka makan begitu ya, saya seorang Epikurian begitu ya. Banyak orang menjuluki dirinya Epikurian karena suka makan. Loh, cuma ini, aku lapar ya. Aku tuh nggak Epikurian ya. Tolong 4 babi hutan lagi untuk Tuan Depardieu ya. Ini komik Prancis ya, sehingga pakai Depardieu. Kalau Anda ingat ya, ini apa? Film Asterix Obelix. Kan tokohnya kan si Gerard Depardieu. Jadi hedonisme kadang-kadang disalahkan dengan ya seperti Hugh Hefner ya, pendiri Playboy yang mencari seks, mencari kenikmatan sebebas-bebasnya ya, hedonisme. Padahal kalau kita melihat apa yang dilakukan dalam komunitas pertemanan Epikurisme itu ya sebetulnya lain ya. Di komik itu dengan bagus dikatakan ini misalnya, guru, resep sayurannya banyak ditiru loh. Ah, terima kasih deh. Orang membicarakannya sampai Asia kecil. Ada resep lezatos. Sebutir kacang polong, selembar daun bayam, gilas kacang polong di atas daun bayam, lalu santap. Jadi itulah resep masakan nikmat menurut Epikuros ya, sangat sederhana. Sedikit untuk mengakhiri ya, 5 menit lagi. Saat ini kita mesti hidup selaras dengan alam. Alam tanpa kita duga sejak bulan Desember, Januari menampakkan diri sebagai COVID, pandemi. Kita semua takut mati, kita takut menderita, tidak bisa bepergian, tidak bisa wisata, tidak bisa ke kafe, nggak bisa nonton, nggak bisa lari-lari di Monas, ya, nggak bisa nge-mall, ya. Jadi kita semua menderita. Sisi baiknya, karena alam itu dalam penyingkapannya selalu macam-macam ya. Sisi baiknya akibat pandemi, akibat PSBB, seperti kata Epikuros, kita diajak mengenali diri kita sendiri. Tentu juga mengenali suami, mengenali istri, mengenali anak-anak dan keluarga dengan lebih baik juga ya. Pandemi, kita semua lockdown ya. Dan kita sudah belajar memahami apa itu kenikmatan yang minimalis. Ternyata nikmat itu sederhana. Selama pandemi, saya kira kita semua sudah ngalamin ini ya, eksperimen masak ya.
makanan dinikmati bareng-bareng, makan makanan yang sehat, yang kadang tidak senikmat restoran atau kafe ya, tapi kita mulai menikmatinya. Kita mensyukuri bahwa ternyata punya badan yang sehat itu juga berkah banget. Memelihara kebun atau ternak, membaca, berdebat intens, tukar gagasan tentang sains versus agama. Ya. Jadi kemarin bulan lalu itu ramai sekali perdebatan itu, menikmati nikmatnya berdebat ya di antara kawan-kawan ya. Belajar sesuatu yang baru, ikut webinar kelompok-kelompok minat ya. Jadi ini banyak itu meme tentang aktivitas di rumah saja ya. Menjalani peran maksimal ya, baca-baca, membuat konten kreatif. Ini misalnya selama pandemi ini ya, ketika Anda nggak bisa lagi berliburan ya karena coronavirus ya, lalu Anda membuat foto seperti ini ya. Bisa berkebun, bisa berolahraga, membaca, ya, bisa berolahraga ringan. Untuk anak-anak bisa belajar melukis. Ya. Dan dengan melihat ke belakang, sebenarnya banyak hal nikmat dalam keseharian kita yang selama ini tidak kita sadari. Ya. Jadi dengan kita di rumah saja, lalu kita juga sadar bahwa ternyata dalam hidup sehari-hari kita itu, sebetulnya ya, banyak hal ya, yang sudah bisa kita nikmati. Tapi kita lupakan ya, karena kemarin-kemarin itu kita hidup mengalir begitu saja. Misalnya, ternyata pergi ke sekolah itu nikmat sebetulnya. Ternyata bertemu teman, guru ya, sebentar lari dari rumah, sebentar lari dari asrama begitu ya. Itu ternyata rasanya nikmat. Ini baru kita sadari setelah kita lockdown. Punya babysitter atau pembantu itu ternyata surga. Jadi kalau ada yang sekarang terpaksa harus ngopeni anak di rumah begitu ya, baru tahu rasanya ya ngopeni anak seperti apa. Kerja di kantor bertemu teman-teman itu ternyata asik. Ya dulu kita anggap hukuman ya, tapi saat kita lockdown terus kita lalu kepikiran bahwa ternyata enak juga gitu ya sebetulnya bekerja di kantor itu. Desak-desakan di bus atau di angkot ternyata epic gitu ya. Ini ada sedikit joke ya. Ketika selama pandemi orang tua mulai lemes ya. Mom, am I adopted? Bu, apakah saya udah diadopsi? Tenang ya, belum. Saya baru ngiklan aja. Saya baru ngiklankannya kemarin begitu ya. Jadi sabar begitu. Jadi kalau Anda dengan anak mulai ya setelah 2 minggu, 3 minggu, sebulan di rumah terus itu kan biasanya kan yang terjadi kan makin kacau begitu. How we feel when the kids are finally asleep ya. Jadi kalau anak-anak sudah tidur ya, baru yang namanya orang tua itu bisa bekerja. Me thinking about my office crush during lockdown ya. Jadi banyak yang mulai rindu kembali ke kantor begitu ya, karena rindu teman, rindu suasana begitu ya. Nah, ada yang juga kangen ke kantor karena kalau kantor biasanya dandan begitu ya. Sementara work from home kondisinya seperti itu. Jadi bagi Epikuros itulah yang sangat penting bagi kita memiliki representasi yang benar tentang segala sesuatu, tentang manusia, kematian, kenikmatan, rasa sakit ya. Dan dengan demikian kita bisa ikut para dewa yang kekal ya, yang self-sufficient ya, sehingga kita bisa mengalami yang namanya ataraksia. Maka berlatihlah dalam hal-hal itu, kata Epikuros, dan yang berkaitan dengannya pada siang dan malam hari, sendirian dan bersama teman-teman sepikiran. Jadi menarik ya, Epikuros menekankan itu. Dan engkau tidak akan pernah merasa resah, baik waktu berjaga maupun waktu tidur. Melainkan akan hidup seperti Tuhan di antara manusia, karena manusia yang hidup dengan kekayaan abadi, sudah tidak mirip lagi dengan makhluk yang mortal, makhluk yang fana. Terima kasih.
Teman-teman, kita telah menyimak uraian tentang Epikuros memang dari ahlinya, dan yang menarik dari sesi kita kali ini adalah kita biasanya mendengar Epikuros itu hanya bicara tentang kenikmatan. Dan sekarang Romo Setio menempatkannya ke dalam sebuah konteks yang banyak dari kita baru dengar juga, itu namanya tetrafarmakos. Jadi bahwa pengejaran nikmat menurut Epikuros itu harus ditempatkan ke dalam tetrafarmakos ini. Nah, yang menarik, tetrafarmakos tadi ada tidak takut dewa ya Romo ya, tidak takut mati, tentang nikmat dan tentang rasa sakit gitu. Ini sebuah konteks yang melatari tentang bagaimana kebahagiaan itu tercapai lewat pengejaran nikmat. Tapi yang menarik sebelum kita nanti mulai diskusi dengan para peserta juga, itu kan di sini mungkin peserta juga banyak yang latar belakangnya bukan filsafat Romo ya. Banyak yang baru baca-baca filsafat, mungkin juga belum dapat komiknya. Ya, betul. Dan nanti akan beli komiknya. Ini di komik ini ada yang lucu. Itu di ajaran ketiga kalau nggak salah, itu ketika si Epikuros itu lagi ngomong ajaran 1 begini, ajaran 2 begini, ajaran 3. Terus ada yang tanya, "Bos, kalau kematian gimana?" Dia tidak menjawab, tapi mengatakan, "Jangan panggil aku bos." Lalu kalau gitu bapak. Tolong jangan panggil aku bapak. Kalau gitu bapak rohani. Apalagi bapak rohani. Lalu dia marah. Iya. Itu kan terjemahan itu hanya muncul dari Romo gitu. Tetapi maksudnya adalah. Tapi bahasa Prancis juga begitu. Jadi saya nggak mengada-ngada itu. Iya. Per spiritual ya. Oh siap. Ya. Tapi yang menarik adalah apakah itu bisa memberikan sebuah gambaran ketika banyak mazhab-mazhab filsafat di zaman itu dan setelahnya, bahkan stoicisme ya, yang sangat hierarkis ya. Bahkan kita sekarang juga banyak mengalami itu kan, di sekolah hierarkis, kuliah hierarkis, partai hierarkis, kerjaan hierarkis begitu ya. Ini ada sebuah mazhab didirikan oleh Epikuros, namanya Epikurianisme, yang sangat egaliter. Itu mungkin nanti menarik gitu kalau dielaborasi itu Romo ya. Nah, yang kedua adalah tentang ini Romo. Mungkin ini juga saya problematisir ya. Kan misalnya inti dari pengejaran nikmat Epikuros itu kan kalau kita mengejar nikmat terus-menerus itu justru berujung pada sebuah kerugian gitu ya, ketidaknikmatan. Dan kalau kita bisa menerima sebuah rasa sakit mungkin, atau menahan pengejaran nikmat sementara, itu bisa mendatangkan nikmat yang lebih banyak gitu. Nah, bukankah itu kemudian kalau tadi kita dengar Romo tentang yang alamiah dan yang mutlak itu kan menjadi hidup kita ini kan mau dijadikan pertapa semua gitu seolah-olah. Menjadi alamiah dan mutlak gitu. Padahal di era pandemi ini gitu Romo, itu kan justru pemerintah, semua negara kan sedang berusaha untuk menggenjot. Ini kan kita harus kembali konsumsi, kita harus macam-macam ya, kita harus mengembalikan semua kebutuhan. Dengan kata lain, kalau kita menjadi Epikurean, ya ini malah runtuh semua tuh. Itu mungkin nanti. Mungkin jadi sedikit komentar mengenai tadi Epikuros menolak dipanggil bos gitu ya, dipanggil bapak gitu ya, bapak rohani gitu ya. Ya saya kira itu menekankan yang pada awal saya katakan dimensi autodidak tadi itu loh. Bahwa Epikuros sendiri ingin supaya murid-muridnya itu juga belajar dari diri mereka sendiri. Jadi jangan, makanya egaliter ya, jangan memanggil dia sebagai ini, sebagai itu begitu ya. Meskipun tentu dalam proses edukasi tanda kutip yang dia berikan ke murid-muridnya, dia meminta murid-muridnya menghafalkan, mengulang-ulangi begitu ya. Nasihat-nasihat, tulisan-tulisan dia begitu ya, dengan tujuan supaya lewat menghafal itu lalu mereka semacam mengalami sendiri dan lalu tahu maknanya seperti itu. Jadi itu konsep pertama tentang egalitarisme, dan apalagi dia kan menerima perempuan ya, dan menerima juga wanita tunasusila ya, dalam kelompoknya ini memang lain begitu ya, lain dengan yang lain. Terus yang kedua, soal tadi itu memang dikaitkan dengan pandemi, bahwa kita dalam sistem ekonomi kita itu kan based on consumption ya. Kapitalisme kan
Ya, sistem ekonomi kita dilandaskan pada konsumsi, lalu pada produksi, di mana jadi kalau dulu itu kan kita memproduksi karena kita butuh sesuatu, kita butuh ini maka diproduksi, kita butuh makan lalu diproduksi beras, dibuat ini ya. Tapi kalau kita hanya memproduksi sesuai kebutuhan, itu kan lalu kita hanya hidup dalam ekonomi subsistence ya, hanya ekonomi yang epikurian ya, jadi yang hanya alamiah tok yang mutlak. Padahal kan dalam doktrin atau teori-teori ekonomi yang baru, semakin tinggi konsumsi, itu tingkat kemakmuran akan menaik ya katanya ya. Maka supaya produksi terus-menerus ya, jadi tidak hanya berdasar kebutuhan, tapi bisa memproduksi terus, maka lalu diciptakanlah kebutuhan. Ya kan? Jadi apa yang tidak ada itu diada-adakan ya, itu yang namanya advertising, yang namanya iklan ya. Lalu misalnya kita dibuat seolah-olah butuh parfum, kita dibuat seolah-olah butuh pakaian bermerek ya, kita dibuat seolah-olah butuh makanan model X begitu ya. Jadi dengan penciptaan kebutuhan-kebutuhan yang tidak mutlak dan tidak alamiah itulah kemudian ekonomi memang berkembang. Dan tentu visi Epicurus memang tidak ya, tidak seperti itu ya. Itu kelihatan dari dia menolak paideia, kebudayaan, pendidikan secara umum ya, yang dari tradisi Homeros, entah Platon, entah Aristoteles, dan mereka cenderung semacam menarik diri begitu ya, hidup dalam komunitas terbatas dengan teman-teman begitu ya, mendapatkan kenikmatan kebahagiaan di komunitas kecil itu. Jadi memang saya kira untuk visi ekonomi yang diadopsi oleh banyak negara sekarang ini, ya epikurianisme lebih cocok untuk kelompok-kelompok yang komunitas-komunitas begitu ya, yang memang ingin menghayati, ya, mencari kebahagiaan tidak secara mainstream gitu. Sebetulnya ada satu hal lagi tentang kematian yang menarik ini Romo. Tapi kita sharing dari para peserta dulu. Ini dari Zofrano dari Malang. Mengapa filsafat Epikuros memisahkan diri dari arus utama filsafat lain seperti Aristoteles dan Platon dalam menafsirkan kebahagiaan manusia? Memisahkan diri dari arus utama. Yang tadi Romo. Saya jelaskan di ceramah pada awal, mengapa? Ya karena Epikuros memiliki visi tersendiri mengenai apa itu filsafat. Ya, kita tidak perlu kaget karena dalam tradisi filsafat itu kan Platon ya membuat pemikiran yang luar biasa. Dia punya murid bernama Aristoteles yang 20 tahun belajar padanya. Lalu ketika Aristoteles menjadi filsuf, apa yang dia lakukan? Mengkritik semua omongannya Platon dan menciptakan filsafat sendiri, ya kan? Maka visinya Aristoteles juga sangat berbeda dengan Platon. Nah, lalu kemudian ketika muncul new kid on the block ya, anak baru ini yang belajar tidak langsung kepada Aristoteles, tidak langsung kepada Platon, tapi kepada murid-murid yang lain di Pulau Theos ya dan di Samos. Lalu dia memutuskan bahwa kalau saya berfilsafat ya sama seperti Platon orisinal, sama seperti Aristoteles orisinal, sama seperti Stoa nanti yang akan kita lihat juga orisinal ya. Maka Epikuros juga orisinal ya. Dia tidak mau ikut-ikutan. Dia punya konsepsi sendiri bahwa filsafat itu sudahlah kita tidak usah mendialektikakan seluruh pendapat-pendapat sebelumnya. Mulai aja dari apa yang kamu rasakan. Mulai aja dari apa yang kamu kejar ya, kebahagiaan ya, ketakutan ya. Ya udah ini aja yang kita bahas ya. Jadi saya kira kalau dicari jawaban yang agak mendalam ya, mengikuti Jean-François Balaudé tadi itu, kenapa mereka menolak Platon dan Aristoteles? Ya karena mereka punya konsep, karena Epikuros punya konsepsi sendiri mengenai apa itu filsafat. Tapi menarik pertanyaan Mas dari Malang tadi, siapa itu? Zofrano memisahkan diri dari arus utama filsafat lain. Saya justru bertanya apa betul dia Epikuros ini memisahkan, betul-betul terpisah gitu Romo? Karena misalnya kan tadi Romo sendiri menjelaskan bahwa dia masih menekankan juga pada sebuah intelek gitu, sebuah persepsi intelek bahkan. Demokritos ya, dia dari Demokritos, tentu saja begitu. Itu artinya dia sebetulnya masih ada dalam sebuah mainstream yang kurang lebih dasarnya sama. Gitu. Ya. Jadi kalau bahwa dia masih ada dalam arus tertentu dalam filsafat, iya, karena dia, saya kira banyak ahli mengatakan bahwa dia mengikuti pemikirannya Demokritos ya, pengikutan atomis Demokritos yang melihat bahwa apa yang ada di dunia ini dia hanya kumpulan atom secara acak saja.
Bahwa kita ini manusia, ini hanya susunan-susunan dari atom-atom yang seracak bertemu dan tidak ada finalitas apapun di situ. Tidak ada tujuan apapun ya. Jadi saya kira terima kasih diingatkan ya bahwa Epikuros sekalipun original dia juga tidak lalu semacam seolah-olah datang dari planet lain begitu ya, membuat ajaran yang baru, enggak. Dia masih bertitik tolak juga dari tradisi yang ada, meskipun bukan tradisi Platon Aristoteles ya, tapi tradisi Demokritos. Ini ada pertanyaan yang menarik juga ini dari Imam Fawaid. Jadi kita ditonton dari mana-mana ini Romo. Ya. Ada dari Malang, ada dari Papua ya kan. Hedonisme seringkali identik dengan kehidupan yang berlebih-lebihan, dalam kurung konsumerisme, klub malam, DSC itu apa? Dan sejenisnya. Dan ya. sejenisnya. Ya. Apakah pandangan ini bisa dibenarkan? Bagaimana pandangan? Ini pandangan Romo atau pandangan Epikuros ini? Ini dua hal yang berbeda ini kan sebetulnya. Silakan Romo. Ya kalau pandangan saya, karena tema kita ya malam ini adalah Epikuros ya, maka saya akan menjawab memakai cara berpikirnya Epikuros gitu ya. Tentu kalau dari pandangannya Epikuros ya itu itu sia-sia begitu ya. Anda mencari kenikmatan yang tidak alamiah dan tidak mutlak ya. Jadi konsumerisme itu kan artinya Anda belanja demi belanja itu sendiri ya. Jadi Anda belanja bukan karena kebutuhan ya, tapi karena Anda senang belanja. Jadi saya belanja maka saya ada ya, kalau memakai kata-kata Descartes begitu ya. Maka kalau Anda sehari tangannya tidak, ya kalau sekarang kan nggak bisa ke supermarket ya, nggak bisa ke mall ya. Sehari tangannya nggak utak-atik di Shopee atau di apa itu langsung keringatan dingin begitu ya. Nah itu berarti Anda sudah kena penyakit konsumerisme. Padahal Anda nggak butuh apa-apa sebetulnya ya. Klub malam. Romo kayaknya nggak punya pengalaman ini, atau punya saya nggak tahu. Tapi nggak apa-apa. Ya klub sore lah, nggak sampai malam gitu. Ya kalau klub malam, kalau kita ketemu sama teman-teman, ngobrol begitu kan itu juga ada kenikmatannya ya. Tapi kalau memang sudah sampai malam lalu kemudian mabuk-mabukan begitu, menurut Epikuros ya itu tidak alamiah dan tidak mutlak ya. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang seperti itu, seperti yang sudah kamu katakan, malah berlebih-lebihan ya. Hedonisme seperti itu adalah hedonisme yang dianut oleh Aristippos, oleh sekolah sedikit mendahului Epikuros, yaitu kaum Kirenaik ya. Tapi kalau dari sudut pandang Epikuros sendiri tidak perlu itu ya. Konsumerisme itu justru yang dilawan oleh Epikuros ya. Nah, karena sekali lagi di video YouTube bahasa Inggris yang dari filsuf Inggris itu dia mewawancarai dia pergi ke mall ya, ketemu sama orang-orang ya, ngapain kamu di sini begitu ya. Terus dia ketemu dengan salah satu penjual pakaian bermerek gitu ya. Lalu ditanya ya, apa kenikmatan Anda, kebahagiaan Anda? Ya mereka menjawab sebetulnya bukan itu semua begitu ya. Ya mereka di situ karena kerja aja begitu ya. Ya, tapi kenikmatan mereka sebetulnya bukan memakai pakaian bermerek ya, sama sekali enggak ya. Jadi dari sudut pandang Epikuros, kenikmatan itu ada batasnya sendiri. Sakit itu juga gampang ditahan ya. Kalau kita mengingat bahwa mereka hidup dengan frugal life ya, hidup yang frugal itu apa ya? Frugal itu ya seperti itu sangat sederhana, cenderung pelit malah. Bukan cenderung pelit, sederhana ya. Ya hidup pertapa lah itu, Rom. Tapi yang menarik kalau mau lanjut ke pertanyaan Mas Imam Fawaid tadi itu, Rom, ya. Kenapa kok justru yang pengertian hedonisme yang kita kenal itu justru sebetulnya berangkat dari tradisi yang jarang dikenal yang namanya Aristipp dan Kirenaik ya. Itu. Ya. Padahal kita mengerti kata hedone itu kan dari Epikuros begitu yang terkenal. Ya, betul. Tapi kenapa justru rujukannya kok berbeda? Itu ada nggak kira-kira slacknya di mana itu? Kok bisa jadi banyak salah? Saya tidak tahu karena kan Epikuros juga tadi sudah dikatakan di komik itu sejak
dia mendirikan sekolah, itu kan sudah banyak perlawanan. Ya, tadi dari kesaksian Diogenes Laertius ya. Jadi memang banyak hoax juga ya yang diciptakan mengenai Epikuros. Zaman itu sudah ada berarti. Zaman itu sudah ada, dan saya kira itu kemudian diwariskan dalam dalam catatan-catatan Diogenes Laertius kan dari abad pertama ya. Saya kira dari catatan-catatan abad pertama, lalu abad keempat ya, apalagi dengan Stobaios, lalu dengan kompilator-kompilator Kristiani, saya kira itu lalu menjadi semakin keras ya, tuduhan-tuduhan terhadap Epikurisme ya. Ini ada juga dari, saya nggak tahu ini Mas atau Mbak, ini Happy Dwi Wardana. Apakah bisa dibilang pemikiran Epikuros mirip dengan falsafah Zen tentang mindfulness? Wah, ini berat ini. Ya, saya... Gimana nih, Romo? Nanti di salah satu bagian dari diskusi kita ya, akan ada satu pemikir dari Timur ya, Konfusius ya. Konfusius. Jadi cara bahagia menurut Konfusius. Mungkin nanti kalau sudah melihat Epikuros, lalu melihat nanti Konfusius ya, lalu bisa membandingkan. Untuk sementara saya blank ini. Mungkin ini Romo, saya nggak tahu kalau Zen menurut bagaimana Zen memahami mindfulness, saya nggak tahu ya. Tapi bisa nggak kita bilang tadi di komik itu kan ada istilah yang kemudian diterjemahkan dan menjadi terkenal lewat Horatio. Ya, carpe diem. Carpe diem. Rebut lah. Romo menerjemahkannya sebagai petiklah hari. Itu mirip nggak kira-kira itu sama mindfulness ini? Apakah itu mindfulness juga? Oh ya, kalau dalam arti itu ya. Jadi mindfulness bahwa kita selalu harus sadar saat ini dan di sini begitu ya. Dalam arti itu ya, bahwa kita nggak usah khawatir dengan besok, kita nggak usah khawatir dengan masa lalu ya, tapi apa yang ada saat ini yang mesti kita kerjakan begitu ya. Jadi misalnya dengan pandemi ini kan kita banyak diserang macam-macam ya. Jadi Indonesia masih ada apa enggak ya Desember nanti ya. Nanti kalau kerusuhan, bakar-bakaran ya, revolusi ya, atau nanti kalau perang dunia ketiga ya, karena kita kan banyak kayak gitu ya. Banyak ide aneh-aneh yang muncul begitu loh. Sehingga akibat paranoia itu lalu saat ini dan hari ini saya resah. Nggak bisa tidur, makan nggak enak, akhirnya pusing ya. Stres begitu ya. Kenapa? Karena kekhawatiran akan besok. Atau kita juga sering diganggu, diresahkan dengan hal-hal masa lampau. Ya, rasa bersalah masa lampau, hal-hal yang mungkin tidak jadi atau karena kesalahan kita akhirnya tidak terjadi ya. Jadi itu mengikat kita, membebani kita, sehingga akhirnya hari ini mau baca nggak bisa, mau kerja nggak bisa, mau makan nggak enak, begitu ya, tidur nggak bisa ya. Jadi mungkin kalau dalam arti itu ya mindfulness, petiklah hari ya, hic et nunc ya dalam bahasa Latin ya. Kita ini di sini dan sekarang ini ya, ya mungkin ya bisa di dalam arti luas ya seperti itu bisa. Bisa ya. Ini terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Ini dari Mario F. Cole atau Cole Putra, bagaimana menghidupi ajaran Epikurean saat seseorang terjangkit COVID dalam situasi psikologis dan fisik yang sedang terganggu? Oke. Ya, ini saya kira pertanyaan sangat relevan begitu ya. Karena sudah terjangkit ini. Terjangkit COVID soalnya. Enggak pertanyaan ini. Oh, pertanyaannya. Bukan akan terjangkit atau bayangan tentang ya, COVID, jadi gini, kalau misalnya saya terjangkit COVID ya. Akan ada beberapa skenario ya. Jadi kalau misalnya saya punya underlying condition, jadi saya punya diabetes, saya punya kolesterol, saya punya penyakit jantung, ya itu memang berat ya. Berat karena kemudian biasanya kondisi akan memburuk begitu ya, sehingga di situ kita tergantung pada tangan dokter, ya kan? Saya nggak bisa menentukan apa-apa yang hanya alamiah dan mutlak bagi saya begitu ya. Ya pasti dibutuhkan banyak hal yang tidak alamiah dan tidak mutlak, misalnya obat-obatan ya, alat-alat bantu segala macam gitu ya. Ya sudah ikut saja apa yang diberikan dokter. Jadi agak susah untuk kalau kita dalam kondisi fisik yang berat ya, kondisi fisik berat pasti juga berpikir nggak bisa ya. Jadi dalam situasi itu
kita hampir tidak mungkin menjadi Epikurian gitu dong. Ya kalau kamu dengan ventilator gimana mau menjadi Epikurian? Karena kalau kaum Stoa kan masih bisa menjadi seorang Stoik dalam situasi itu. Saya nggak tahu karena kalau badan kamu itu sudah tidak di bawah kontrol kamu, memang Stoa punya pretensi bahwa kamu bisa mengontrol. Itu di luar kendali saya ya. Jadi artinya seolah-olah kamu masih bisa kamu bisa mengontrol badan kamu begitu ya. Tapi kan kalau di Epikuros kan badan dan jiwa itu kan kayak jadi satu gitu ya. Karena tidak ada sesuatu yang tanpa raga begitu ya. Kalau badan kamu itu berantakan, saya kok nggak yakin kamu masih bisa ya mengendalikan sesuatu. Tapi kalau kamu kena COVID, lalu kamu adalah OTG, orang tanpa gejala atau gejala ringan ya, ya saya kira untuk menjadi Epikurean masih mungkin ya. Jadi batasi aktivitas ya, lalu menikmati tadi yang sudah saya perlihatkan, menikmati apa yang bisa dinikmati ya dalam kondisi isolasi diri begitu ya. Kalau Anda senang baca begitu ya, karena kan OTG kan memang Anda tidak merasa apa-apa ya. Paling demam-demam sedikit, Anda minum Panadol selesai ya, minum paracetamol selesai ya. Terus minum madu ya. Jadi kalau ada OTG atau gejala ringan, saya kira menjadi Epikurian masih bisa dan mencari yang tadi sudah saya tunjukkan kenikmatan-kenikmatan kecil yang memang menjadi hobi Anda ya, misalnya belajar sesuatu yang baru, ikut kursus yoga misalnya ya, atau mungkin ikut kursus nggak tahu melipat origami ya. Apapun lah yang membuat Anda bisa senang, Anda bisa enjoy saat ini dan di tempat ini dalam kondisi isolasi diri. Dan tentu ketika dalam isolasi diri ya memang kebutuhan Anda juga menjadi kebutuhan yang hanya alamiah dan mutlak. Dengan sendirinya dalam isolasi di rumah sakit atau isolasi mandiri, Anda dipaksa menjadi Epikurian. Ya. Alamiah dan mutlak. Iya. Jadi manusia alamiah dan mutlak. Berikutnya ini masih terkait dengan soal yang tadi Romo katakan ekonomi itu Romo ya. Ernesto Antonio, pertanyaannya apa kira-kira pandangan Epikuros tentang financial independence yang menurut pembicara-pembicara di bidang entrepreneurship akan memberikan kebahagiaan. Saya kurang paham, tapi ya saya paham. Entrepreneurship. Oh iya. Saya paham. Ya, silakan Romo. Ya, jadi kira-kira begini toh. Jadi untuk orang-orang yang suka menjadi pembicara mengenai bagaimana berwira swasta ya, ini maksudnya motivator. Motivator ya. Memulai usaha atau segala macam, memang yang menjadi dream ya, menjadi idaman banyak orang itu adalah financial independence ya. Jadi ada punya independensi finansial. Artinya kamu itu nggak digaji gitu loh toh. Nggak digaji sama orang ya. Terus lebih lagi bukan kamu yang mencari uang, tapi uang yang nyari kamu. Iya itu kan mimpinya begitu. Iya. Itu namanya financial independence. Istilahnya passive income ya. Jadi bagaimana saya nggak perlu lagi kerja, saya duduk-duduk aja, saya sudah punya properti, udah punya kos. Punya macam-macam lah, macam-macam sehingga saya nggak perlu lagi nyari uang, tapi uang yang nyari saya begitu ya. Ya. Kalau Epikuros kan dia kan self-sufficiency ya. Cukup mandiri. Jadi seperti para dewa yang tidak butuh apa-apa, tidak takut apa-apa juga. Jadi ideal manusia Epikurian adalah self-sufficient, cukup diri. Tentu itu mengandaikan independensi finansial ya, tapi bukan dalam arti yang tadi itu ya, tapi mengandaikan bahwa kamu punya resources yang cukup. Tadi yang saya berikan contoh mengenai Diogenes Oinada itu dia orang kaya. Dia orang kaya, pejabat ya, dia hartanya banyak, maka lalu dia bikin komun ya, lalu pengikut-pengikut Epikuros kayak semacam sekolah kebatinan gitu dikumpulkan di situ, lalu ya karena dia kaya ya sehingga nggak ada masalah. Tulisan di batu itu. Ya. Jadi memang dibutuhkan kecukupan finansial tertentu ya untuk bisa hidup sebagai Epikurian. Tapi saya kira agak berbeda dengan ide mengenai financial independence, apalagi dengan passive income ya. Karena kalau seperti itu tampaknya lalu kita masuk ke dalam tadi kebutuhan ketiga ya, yang unnatural dan unnecessary, yaitu power sama money, ya, hasrat akan uang yang berlebihan.
Karena di situ Anda tidak lagi mencari uang untuk makan, minum ya, tapi Anda mencari uang supaya uang itu nanti mencari Anda. Ya, jadi Anda di situ obsesif untuk mengembangkan terus supaya uang itu ditaruh di sana, di sini, di sana, sini ya, sehingga nanti uang itu yang mencari Anda. Oke. Jadi kurang cocok ya Romo ya dengan. Saya kira ambisi Epicurus jauh lebih kecil, jauh lebih rendah, jauh lebih sederhana daripada para entrepreneurs. Oke. Meskipun seorang Epicurean bisa menjadi entrepreneur dong. Dengan menjual Epicureanismenya enggak ya? Oke, kita lanjut aja Romo. Ini pertanyaan berikutnya. Dia kan nggak suka dengan pembual ya, hati-hati ya. Oh gitu ya. Penjual rumus-rumus dia nggak suka. Nggak suka. Ini dari Riana ini Romo. Ini hal yang ini menarik pertanyaan ini. Hal yang membuat kita nikmat bisa berubah-ubah. Misalnya libur, cuti saat sebelum pandemi. Sedangkan pasca pandemi bekerja di kantor bisa jadi mendatangkan kenikmatan. Jadi dengan kondisi yang berbeda-beda, kenikmatan juga bisa berubah. Jadi dengan kondisi yang berbeda, kenikmatan berubah. Ini menarik karena berarti kan kenikmatan itu sangat situasional gitu. Ya. Nah, bagaimana nih pandangan Epikuros? Ya. Jadi kalau mau melihat pandangan Epikuros, saya kira 3 hal tadi itu ya, soal kenikmatan tadi itu saya kira bagus sekali ya. Pertama, kenikmatan yang dibicarakan Epikuros adalah kenikmatan yang bersangkutan dengan apa yang alamiah dan apa yang mutlak. Ke kantor, tidak ke kantor, wisata, tidak wisata, itu masuk kenikmatan jenis apa? Apakah alamiah dan mutlak? Ke kantor kalau memang dia harus menjadi mutlak itu, belum tentu alamiah. Ke kantor. Jadi kan kalau menurut Epikuros kan yang mutlak itu kan hanya makan, minum, seks, itu saja. Ya. Berarti liburan di situ bisa menjadi alamiah juga itu Romo kan? Liburan. Kita makan, minum dan seks. Loh, lah ini kan maksudnya. Ya, bagaimana saya kira kok kenikmatan ya memang ini tentu definisi modern ya. Jadi betul. Kenikmatan traveling segala macam itu kan hanya orang modern yang bisa melakukan itu ya. Kalau zamannya Epikuros kan lo jalan kaki, gimana nikmatnya begitu ya. Jadi kalau saya mencoba memakai kriteria yang dibuat Epikuros, tentu kenikmatan yang berbeda-beda tadi itu, misalnya senang di rumah, senang di kantor, menikmati naik motor di tengah kemacetan, begitu ya. Yaitu kenikmatan yang sifatnya unnatural dan unnecessary ya. Jadi di situ tidak masalah ya. Bahwa kenikmatan Anda di level itu berubah-ubah tidak masalah. Karena itu sifatnya unnatural dan unnecessary. Ya. Oke, nggak masalah. Nggak masalah. Karena yang paling pokok adalah yang perlu Anda timbang itu adalah kenikmatan yang sifatnya natural dan necessary. Yang adalah itu saja. Ya, itu saja yang menjadi basic ya. Berarti memang harus memilah ya Roma. Ya. Jadi kalau di level makan, minum, seks Anda sudah bisa membatasi ya. Tahu limitasinya, itu sudah jadi Epikurean ya. Yang lain-lainnya soal kenikmatan ngantor, nggak ngantor, apa segala macam itu hanya istilahnya bonus kenikmatan lah. Ya. Ini juga ada pertanyaan menarik dari Raihan. Apakah mengejar kenikmatan mental yang didapat dari berdiskusi, berdebat, dan sejenisnya, dan kenikmatan spiritual bermunajat kepada Tuhan, termasuk dalam hedonisme Epikuros? Ya, untuk yang pertama, kenikmatan mental ya dari berdiskusi, berdebat ya. Jadi pertama pencarian kebahagiaan itu kan lewat pertemanan ya. Jadi dari filia dan sofia ya. Dan pertemanan yang benar itu, otentik itu atas dasar sofia begitu ya. Jadi kenikmatan yang muncul di situ dalam kerangka pencarian kebahagiaan bersama-sama ya, dengan kelompok, dengan komunitas ya, sharing, adu argumen ya, mencari mana yang lebih tepat ya, mempertajam pengalaman-pengalaman ya, mempertajam kerangka analisis ya. Di situ memang dikatakan Epikuros menjadi bagian dari
sekolah kebun yang dia dirikan ya. Garden. Nah, untuk kenikmatan spiritual bermunajat kepada Tuhan, saya tidak tahu. Kalau di sektenya Platon ya, sekolah Platonis itu setiap pagi ada acara ini apa? Semacam bermeditasi kepada matahari begitu ya. Jadi semacam kesadaran akan yang ilahi itu cukup kuat begitu ya. Tapi kalau di Epikuros saya tidak tahu apakah mereka punya ritual-ritual untuk doa begitu ya. Yang ada kan ritual ini apa ulang bulannya si Epikuros ya, tiap tanggal 20 ya. Jadi memperingati kelahiran Epikuros sebagai pendiri ya. Itu di Epikurianisme masih kuat. Jadi kalau di Epikuros sendiri saya nggak yakin bahwa doa kepada yang ilahi itu termasuk dalam kenikmatan. Tetapi kalau dalam turunan kita sendiri, kalau kita mengontekskan dengan hidup kita yang tentu kebanyakan dari kita monoteis, kebanyakan kita dari beragama, ya saya kira kenikmatan itu bukan berbicara dengan Tuhan ya, tapi berbicara dengan teman mengenai Tuhan. Ya, karena kalau berbicara dengan Tuhan agak susah ya membayangkannya ya dengan Epikuros ya. Karena Tuhan kan dalam konsepsi Epikuros indifferent. Ya. Deisme ya. Jadi lebih bagaimana kita berteologi, berdiskusi ya dengan teman-teman, sama-sama mencari Tuhan begitu ya. Lalu kita berdiskusi, mungkin saling kritik ya, mencari mana yang kurang lebih tepat ya. Nah di situ ada kenikmatan. Saya kira begitu Mas. Masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya itu Romo ya, soal kenikmatan spiritual, spiritual itu. Jadi sebetulnya ini kan terkait dengan jiwa nih Romo. Jiwa itu apa sih menurut Epikuros? Ada nggak sebuah paham jiwa seperti pada Platon yang memang terdefinisikan? Karena dia kan atom-atom aja gitu kalau Epikuros. Ya, jadi akhirnya kalau untuk Epikuros jiwa hanya kumpulan atom saja, kumpulan atom. Memang seperti itu memang agak berbeda. Jadi ada satu doktrin yang agak aneh di Epikuros mengenai klinamen ya. Jadi kalau atom-atom itu kan dia punya gerakan yang niscaya di mana di Demokritos ya, sehingga dia lalu saling berinteraksi membentuk sesuatu begitu ya, seperti Lego itu loh gambarannya. Permainan anak-anak Lego itu kan dia bisa digabung-gabung ya, dan sudah pasti gitu loh. Nah lalu Epikuros itu bikin doktrin baru tentang klinamen ya, swerve ya. Jadi bahwa atom itu bisa apa ya, bisa belok, bisa kayak virus ya, bisa gesut ya kalau orang Jawa bilang ya, kalau merpati itu gesut, jadi bisa membuat kelokan sendiri begitu ya, sehingga dari situ kemudian semacam ada doktrin mengenai bahwa manusia toh bisa tidak terlalu determinis ya, bisa juga keluar dari itu ya. Jadi secara umum doktrinnya memang jiwa adalah material, kumpulan atom ya, tetapi di dalam jiwa itu toh ada sedikit porsi dari kebebasan manusia untuk menentukan apa yang dia ingin lakukan. Kehendak maksudnya? Ya, lalu menjadi kehendak ya. Artinya kita ini tidak terdeterminasi secara total ya, tapi kita ini ada kebebasan. Tapi sekali lagi setelah mati ya sudah, karena atom selesai kembali menjadi atom. Ini ada pertanyaan berikut. Ini kita sampai jam berapa ya? 9:30? 9. Sebentar jam 9. Oke, mungkin ini beberapa pertanyaan nanti dari teman-teman sini? Oh iya, betul. Mohon maaf nih teman-teman, saya belum buka pertanyaan dari forum yang hadir. Silakan kalau mau tanya. Mungkin ini ada pertanyaan yang cukup kompleks ini. Dari Mas Nugroho di Solo, adakah nasihat Epikuros untuk orang yang berbeda dalam kondisi oversensasi, misal kecanduan terhadap sesuatu? Apakah tetrafarmakos bisa menjadi antidot untuk kembali ke keadaan normal? Ya, bisa tentu saja. Jadi kan satu, ketakutan akan Tuhan, ketakutan akan kematian, tentang rasa nikmat dan rasa sakit. Saya kira kalau orang kecanduan pada sesuatu, itu kecanduan pada apa? Kenikmatan. Kenikmatan ya. Atau kesakitan juga bisa. Hah? Kecanduan pada kesakitan. Iya. Ya orang. Ya orang biasanya candu karena jadi orang kan candu karena sesuatu yang menurut dia nikmat gitu ya. Jadi ada opini tertentu, misalnya paling gampang ya minum gitu ya. Orang yang suka minum alkohol begitu ya, lalu dia terus begitu ya. Ya dia minum bukan karena haus, bukan ya, tetapi karena
dia senang dengan efek dari alkohol itu. Sampai akhirnya nggak berefek lagi, saking minum terus. Ya, lanjut Romo. Ya, jadi akhirnya yang dicari itu bukan hausnya ya. Minum kan untuk menghilangkan rasa sakit ya, namanya rasa haus ya. Lalu kita merasa nikmat. Tapi ketika Anda minum alkohol terus-menerus, jadi Anda minum bukan lagi untuk menghilangkan rasa sakit, tapi minum untuk mengejar kenikmatan. Anda punya opini yang salah mengenai kenikmatan. Nikmat itu misalnya harus apa itu? Minuman yang paling mahal apa namanya? Konyak apa? Martel. Oh, martel ya. Misalnya harus ada martel gitu ya. Jadi kalau minum harus ada martel. Sifat kalah ya. Kalah. Mahal Apalagi vodka ya, kalah, nggak ada apa-apanya. Harus ada martel. Martel kan mahal begitu kan. Ya. Nah jadi kalau Anda sudah kecanduan pada martel yang biru begitu ya. Nah itu repot itu nanti. Wah. Kartu kredit bisa jebol itu. Bukan hanya kartu kredit, tapi nanti juga urusan ke istri, ke suami, ke anak-anak begitu ya. Dia jadi panjang lebar begitu loh. Jadi saya kira tetrafarmakos ini ya bisa menjadi antidot supaya kita kembali ke normal state. Ketika Anda minum, ya ingat baik-baik, Anda minum itu buat apa? Ketika Anda mencari nikmat itu apa? Nikmat muncul ketika rasa haus itu hilang. Ya. Makanya di komik juga ada ya Romo ya, si Epikuros dan murid-muridnya hanya minum anggur sedikit, sepertiga gelas, lalu sisanya minum air, kan begitu sampai lentingan, mungkin seperti itu Romo ya. Berarti tetrafarmakos bisa menjadi semacam antidot ya, penyeimbang ya, untuk kembali ke keadaan normal. Jadi dengan menyadari bahwa kenikmatan itu sederhana, ada batas alamiahnya sendiri, ya lalu kita mengingatkan kepada kita atau orang-orang yang sudah kecanduan supaya kita kembali ke basic ya. Apa sih yang saya cari, apa yang saya kejar ya? Satu yang saya kejar seharusnya hanyalah yang natural dan necessary. Lalu bahwa yang namanya rasa nikmat itu sederhana. Apa itu nikmat? Nikmat adalah ketika persis berhentinya rasa sakit. Jadi kalau Anda makan ya, misalnya ada kecanduan makanan apa ya? Steak ya. Nah, misalnya Anda orang yang ini contoh yang high class semua ini ya. Ada steak, ada nasi padang ya. Misalnya Anda kecanduan makan nasi padang. Nasi padang itu kan enak banget ya. Wah, itu kalau sudah makan nggak bisa berhenti itu ya. Karena kan memang semakin santannya kental, semakin top gitu ya. Nah, jadi kalau ada di warung Padang, Anda makan itu ya, karena enak gitu ya. Terus ya, apalagi itu kan lauknya banyak ya. Jadi rasanya enak dan rasanya harus habis ya. Padahal sebetulnya kalau kata Epikuros, sebetulnya nikmat itu apa sih? Nikmat itu ketika Anda makan nasi Padang, lalu ambil kepala ikan misalnya ya, atau ambil rendang ya, lalu ambil sayur daun singkong. Bukan daun singkong, itu lapo itu. Oh iya itu lapo. Itu? Nangka. Nah, sayur nangka ya. Lalu Anda mulai makan, dan pada titik tertentu lapar Anda sudah hilang. Persis pada saat itu sebaiknya berhenti. Karena itulah rasa nikmat. Itu rasa nikmat yang top, maksimum, yang maksimal ya. Kalau Anda teruskan makan terus ya, yang terjadi adalah penumpukan kolesterol yang tidak berguna ya. Jadi nanti akan merugikan Anda sendiri ya. Selain juga membuat badan nggak sehat ya, juga nggak nikmat lagi ketika Anda makannya itu terlalu banyak. Jadi being Epicurean ya, menjadi Epicurean adalah ketika Anda tahu bahwa batas kenikmatan adalah ketika rasa lapar itu persis hilang. Pada saat itulah sebaiknya berhenti. Oke, masih bisa ya buat pertanyaan yang di sini. Ada yang mau tanya nggak teman-teman yang hadir di sini? Silakan ya. Satu, dua ya. Terima kasih. Nama saya Mega. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana kalau seseorang itu gagal untuk mengenali dirinya sendiri, bukan karena dia tidak mampu, tapi memang ya itu di luar kendalinya dia, dan tetap tidak takut akan kematian itu berbenturan dengan individu yang lain gitu. Nah, dikaitkan dengan kondisi sekarang, misalnya seseorang itu tidak tahu kalau misalnya dia itu OTG, ya kan?
sebaiknya memang kita menganggap diri kita ini semua OTG, tapi tidak takutan terhadap kematian itu akan berbenturan dengan individu lain ya, menjadi efek domino yang ya bencana yang domino gitu. Bagaimana tanggapannya kalau misalnya Epikuros hidup di masa sekarang? Terima kasih. Ya, terima kasih Mega. Jadi bagaimana kita menghadapi ya orang yang tidak mau mengenali diri begitu ya, tidak mau memeriksa diri, Tidak bisa bahkan Romo. atau tidak bisa mengenali diri, lalu tindakan-tindakannya merugikan begitu ya. Ya, kalau saya mau mencoba pakai kerangka Epikuros, tadi kan di beberapa teks yang saya bacakan kan dia mengkritik opini massa ya, opini massa, opini umum ya, yang mengatakan bahwa Tuhan itu harus diberi persembahan ya, kalau nggak diberi persembahan nanti Tuhan akan menghukum gitu ya. Jadi dalam filsafat memang kita akan berhadapan dengan massa ya, dengan orang-orang lain yang memang punya pikiran lain, atau mungkin bukan punya pikiran lain ya, tidak berpikir sama sekali gitu ya, sehingga lalu tindakan-tindakannya merugikan. Bagaimana kita menyikapi kalau Epikuros mengkritiknya ya, Epikuros mengkritik orang-orang itu ya, menunjukkan bahwa ya mereka akhirnya jatuh dalam keresahan, jatuh dalam ketidakbahagiaan ya, karena opini-opini mereka yang salah ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan ya dalam konteks sekarang ini ya, barangkali ya sejauh bisa lalu mengingatkan ya, sejauh bisa lalu memberi opini yang benar ya, bahwa OTG memang betul nggak merasa apa-apa ya, tapi tetap harus hati-hati karena bisa menularkan begitu ya. Jadi kira-kira seperti itu kalau mencoba melihat dari Epikuros. Hanya memang lebih kita harus sadar juga Epikuros itu cenderung apolitis ya. Iya, sangat apolitis. Jadi Apublik juga ya Romo. dia lebih apa ya, kebahagiaan itu bukan dengan menjadi politisi, menjadi penguasa, mempengaruhi publik, enggak ya. Kebahagiaan itu bagi Epikuros itu lebih adalah antar teman begitu ya. Kita mencari hidup bersama, berteman ya, makan sederhana, diskusi begitu ya. Seperti bayangan saya itu seperti kayak semacam sekte kebatinan ya, di mana Anda menghayati sebuah prinsip-prinsip tertentu, lalu Anda share pengalaman Anda, merenungi pengalaman ini, merenungi pengalaman itu ya, berbagi pengetahuan ya, lalu Anda maju dengan itu begitu ya. Nah, mengenai bagaimana dunia di luar ya lalu terserah begitu ya, semacam bukan menjadi urusan mereka. Jadi ini ada kecenderungan Epikuros yang seperti itu, yang agak tertutup ya, tidak melibatkan diri dalam urusan publik. Ya, jadi itu yang bisa saya berikan. Pertanyaan kedua, silakan Kefas. Saya Kefas. Saya punya 2 pertanyaan. Pertama yang tadi tentang jiwa. Kalau tadi Demokritos kan segala sesuatu itu terdiri dari atom-atom secara acak gitu. Tapi kan atomnya ada bentuknya sehingga mereka bisa klop. Saya masih belum paham tadi tentang bagaimana pendapat Epikuros gitu. Apakah tadi yang sekedar rinamen, apakah mereka tidak saling berinteraksi, ataukah mereka hanya sekedar berputar-putar satu sama lain, atau bagaimana? Lalu yang kedua, berapa lama sebenarnya kenikmatan itu berlangsung? Kan tadi misalkan dengan contoh lapar gitu, lalu mulai merasa tidak nikmat gitu, tidak bahagia. Kemudian kenikmatan puncaknya itu justru ketika rasa lapar itu selesai, terpenuhi gitu, rasa dahaganya itu terpenuhi. Tapi sebenarnya seberapa lama gitu rasa lapar itu berlangsung, rasa kenyangnya itu berlangsung, atau setelah dahaganya terpenuhi itu berapa lama kemudian bisa merasa lagi tidak nikmat gitu. Lalu misalkan jika memang ada waktu tertentu lalu kemudian merasa tidak nikmat lalu tidak bahagia, apakah lalu dinamika manusia itu sekedar sampai pada puncak kenikmatan lalu turun perlahan-lahan, lalu kemudian sampai pada tahap dia butuh kenikmatan lagi lalu mencari kenikmatan lagi gitu. Terima kasih. Ini menarik ini dari Kayafas.
Siapa? Keifas ya. Jadi ada nggak durasinya itu Romo nikmatan? Ini menarik ini. Dan yang pertama tadi tentang klinamen itu, tentang jiwa atau mistik itu, yang seperti virus COVID tadi itu. Ya, jadi kalau di Aristippos itu kan kenikmatan itu kan diintensifkan ya, dimaksimalkan ya. Makin variatif makin baik begitu ya. Jadi ini tentu hedonisme klasik ya. Jadi kalau kita mau mencari kenikmatan, yaitu diintensifkan ya, dimaksimalkan. Minumannya itu jangan yang 40% ya, cari yang kalau bisa 60% begitu kan. Karena dengan makin tinggi makin nikmat ya. Diintensifkan, dimaksimalkan ya, dan divariasi ya. Nah kalau Epikuros kan enggak, Epikuros kenikmatan itu muncul pada saat rasa sakit hilang. Lalu dia mengatakan rasa sakit itu gampang ditahan. Ya, easy to endure ya. Rasa sakit itu easy to endure. Jadi kalau Anda makan, pas rasa lapar itu hilang, disitulah kenikmatan puncaknya ya. Dan tentu kemudian secara gradual akan menurun ya toh, menurun, dan tentu akan menjadi rasa lapar. Nah pada saat rasa lapar itu, kata Epikuros, rasa sakit itu easy to endure, itu gampang ditahan. Ya, jadi Anda tidak perlu begitu sedikit merasa lapar langsung beringsatan begitu ya, mencari kenikmatan lagi, enggak, karena rasa sakit itu bisa ditahan ya, ditahan. Sampai kemudian nanti batas tertentu rasa sakit menjadi penderitaan ya, dan itu ada membutuhkan makanan lagi, ya lalu makan lagi. Ya. Jadi saya kira kok begitu. Jadi durasinya bukan durasi kenikmatan itu diintensifkan atau dimaksimalkan, enggak ya, tapi ya maksimal itu ketika pas rasa sakit itu hilang ya. Lalu kemudian akan gradual menurun ya, menurun, dan itu bisa ditahan ya. Baru kemudian mencari lagi makanan. Jadi lebih ke momentum mungkin Romo ya. Kayak hic et nunc tadi itu di sini dan sekarang itu kan momen aja. Ya, momen ya. Bukan durasi dalam pengertian ada menit yang linear. Bukan ya. Saya kira kalau di pemikirannya Epikuros begitu ya. Lalu tadi apa? Yang kedua tentang jiwa ya. Jiwa. Klinamen. Ya, jadi bayangan saya kalau di doktrinnya Demokritos itu kan atom itu kan sudah punya bentuknya masing-masing ya, lalu tuk membentuk begitu ya, sehingga dibilang jiwa itu terdiri dari atom-atom yang halus dan cenderung bunder bulat ya. Itu makanya jiwa bisa menyelinap di badan, bisa menyelinap di hewan, di tumbuhan gitu ya. Nah, yang baru dari Epikuros adalah ada doktrin klinamen ya. Klinamen itu swerve ya. Swerve itu kayak belok tapi gesit gitu loh. Berselancar. Ya berselancar ya, swerve ya. Itu yang menunjukkan bahwa atom kita itu lalu punya jiwa saya bisa termodifikasi ya oleh sensasi-sensasi. Jadi kan begini, kalau kita doktrinnya materialis itu kan saya melihat makanan ya, lalu makanan itu kan ada semacam kayak kita melihat begitu ya, lalu kan kayak semacam ada pendar partikel dari makanan itu yang masuk ke dalam diri saya, lalu mendeterminasi jiwa saya. Ya. Nah dengan klinamen itu adanya sensasi ya masuk ke dalam diri saya, itu lalu saya tidak harus mengikuti itu gitu loh. Saya bisa membuat opini yang lain terhadap sensasi yang muncul itu. Kalau nanti di Stoa kan lebih yang dengan penjelasan hegemonikon ya segala macamnya. Tapi kalau di Epikuros kelihatannya lebih penjelasan mekanis ya, bahwa apa yang dari sensasi yang saya rasakan, yang saya cecap, yang saya lihat. Jadi kalau Anda mencecap rasa pahit itu kan kata Demokritos itu karena atom-atomnya agak berduri-duri, lincip-lincip gitu ya. Kalau Anda mencecap rasa manis itu kan karena atomnya itu agak halus-halus begitu ya. Nah, jadi ketika Anda merasakan manis, memang Anda merasa manis begitu ya.
Karena itu cocok gitu ya dengan jiwa dan dengan badan dan jiwa saya. Tetapi itu tidak mendeterminasi bahwa harus yang manis itu harus saya ikuti gitu loh. Karena adanya keinamen tadi itu. Jadi atom saya bisa ngesut-sut gitu ya. Tidak ikut-ikutan dengan yang rasa manis itu dan bisa mengatakan oh ini cukup ya atau ini enggak begitu ya. Begitu kira-kira penjelasan mekanisnya dari Demokritos dan Epikuros. Baik, Romo Setio Wibowo, dan kita terima kasih sekali. Kita berikan aplaus Sama-sama. Dan teman-teman sekalian yang hadir di sini dan yang menyaksikan dari jauh secara online, kita sudah sampai di akhir kelas ini, Romo. Dan nanti kita akan ada kelas berikut tanggal 25 September, masih terkait dengan Epikuros, tapi sedikit lebih canggih, tentang Stoa, ya, tentang Seneca persisnya, ditunggu. Tapi untuk menutup kelas kita pada petang malam hari ini, saat ini yang kita simak, kita berhadapan dengan sebuah filsafat yang belum sepenuhnya menjadi sistem, gitu ya, Romo. Filsafat yang kita simak pada malam hari ini adalah sebuah filsafat yang tadi disebut oleh Romo Setio, filsafat sebagai laku hidup. Maka tentu saja ada banyak pertanyaan yang mungkin tidak memuaskan, tidak terjelaskan, tetapi karena memang yang dipentingkan oleh Epikuros khususnya adalah sebuah laku hidup, bukan sebuah sistem yang canggih begitu ya. Dan untuk menutup kelas kita hari ini, kalau mau diambil kesimpulan, ini kita ada sebuah jalan hidup juga, namanya jalan Epikuros, Epikurean Covid gitu ya, Romo. Yang bunyinya adalah kalau tadi merangkum Romo itu jangan ikuti kerumunan, ikuti saja jalanmu sendiri. Jadilah apa tadi itu autodidaktos, self-taught. Jadilah pembelajar mandiri begitu, Romo ya. Dan perlu diingat bahwa ini yang juga menarik, batas kenikmatan adalah ketika rasa sakit hilang, begitu ya, Romo. Dengan itu saya menutup kelas ini. Kita berjumpa di sesi berikutnya. Sekali lagi terima kasih kepada Teater Rotan Kayu dan Kepustakaan Populer Gramedia. Terima kasih, selamat malam, kita beri aplaus. Terima kasih. Yeah.